Halo guys, seperti hasil polling buat ngebahas alur cerita baru, kita bakal ngebahas nih pahlawan paling menyebalkan. Judul manhwanya itu Insanely Talented Player. Plot manhwa ini tuh seru banget karena MC-nya nggak naif, punya kekuatan OP yang nggak disembunyiin dari awal. Tapi meskipun OP, dia tuh punya nasib yang buruk karena lawannya tuh adalah pengarangnya sendiri. Penasaran? Ayo kita langsung nih mulai aja alur cerita Raja Pahlawan paling menyebalkan part 1. Kisah ini dimulai dari sebuah raid dungeon yang maha dahsyat. Semua pahlawan umat manusia yang diakui semua orang tuh ada di sana. Di sana ada Gravekeeper, Jorg Filmer, Saintes Maria Jaeger, dan ratusan lagi pahlawan lainnya. Mereka tuh punya misi untuk menghentikan proses pemanggilan iblis yang dilakukan oleh sebuah kultus sesat. Sayangnya mereka ini tuh terlambat karena kultus sesat telah menyelesaikan proses pemanggilan mereka. Kultus sesat ini itu memanggil Lord of Pestilence. Raja Iblis ini itu memiliki kekuatan gak masuk akal karena cuma dalam sekali tebasan ada puluhan pahlawan tuh yang kehilangan nyawa mereka. Kehadiran dari Lord of Pestilence ini itu tidak hanya jadi mimpi buruk untuk pahlawan tingkat bawah dan menengah. Pahlawan tingkat tinggi pun itu kesulitan untuk menghadapinya. Sang saintis bahkan itu tidak bisa menahan dewan sihir suci yang dia miliki. Beberapa pahlawan tingkat atas juga tuh mulai kabur karena mereka takut mati. Lord of Pestilence itu sampai jijik melihat mereka yang ketakutan. Makanya Raja Iblis ini tuh menyerang dengan sword slash yang dia miliki. Ya, tapi sword slash ini tuh nggak mencapai siapapun. Seorang pria muncul dan menghentikan serangan dari Lord of Pestilence. Semua orang bersorak, pria yang muncul ini itu adalah Hero King. Hero King menerjang Lord of Pestilence tanpa ketakutan. Lord of Pestilence itu sampai tersenyum tuh melihat kalau ada lawan yang enggak takut padanya. Keduanya pun memulai pertarungan mereka. Lord of Pestilence kemudian menutup pertarungan tersebut dengan sebuah kabut beracun. Di dalam sana, si Lord of Pestilence ini yakin dia akan menang karena kabut ini adalah wabah penyakit yang enggak bisa disembuhkan. Hero King tuh malah tertawa. Dia berterima kasih pada Lord of Pestilence yang sudah menutup penglihatan semua orang. Karena Hero King ini itu nggak ingin mempertontonkan kekuatannya. Setelah berterima kasih pada Lord of Pestilence, si Lord of Pestilence ini tuh langsung dihilangkan. Cuma dengan satu kali serangan. Cahaya biru kemudian muncul mengempaskan semua kabut yang ada barusan. Ya dengan begini, Lord of Pestilence yang tadinya mengancam umat manusia pun sudah dikalahkan. Hero King telah menang. Kemenangan Hero King langsung disambut oleh sorak-sorai mereka yang melihat Hero King berdiri dengan hadiah di tangannya. Pemberitahuan dari sistem muncul. Season 5 Descent of the Lord Pestilence itu udah selesai. Dengan begini sekali lagi dunia telah diselamatkan dan dunia bisa bertahan lagi selama 1 tahun. Setelah kejadian melawan Lord of Pestilence, organisasi pahlawan dunia yang berada di PBB itu kemudian membuat konferensi pers. Perhatian utama pada konferensi pers ini tentu saja adalah Hero King. Selama 5 season, pria ini tuh yang nge-carry semua orang. Dia menempati puncak rank dalam semua kategori, mau itu level, equipment, achievement, dan semua hal lainnya. Nah di sini kita tuh diperkenalkan Hero King ini itu memiliki nama asli Kang Yosung. Semua orang memujanya. Anak kecil punya boneka dan miniatur mirip mukanya. Kemudian orang dewasa itu bahkan ngejualin kaos dengan muka Kang Yosung. Pokoknya pria ini adalah orang yang paling terkenal di bumi sekarang. Kang Yosung yang jadi pemain utama dalam konferensi pers ini diharapkan PBB untuk memberikan sebuah sambutan. Ya, Saintis yang berada di dekat Kang Yosung itu langsung mengingatkan kalau pria ini itu udah jelas nggak suka jadi sorotan media. Tapi untuk kali ini dia berharap tuh Kang Yosung bisa memiliki kata-kata yang lebih baik. Hal ini itu disebabkan semua media datang dan di panggung PBB 10 player terbaik di season 5 juga tengah berkumpul. Kang Yosung cuma senyum saat dia mengambil pengeras suara. Pria ini tuh langsung bilang, "Hero matamu, aku melakukan semua ini itu cuma untuk uang." Perkataan Kang Yosung ini itu langsung membuat semua orang tertegun. Apalagi Kang Yosung itu juga menyambung kalimatnya kalau dia udah lama sekali meninggalkan drama pahlawan menyelamatkan dunia. Jadi alih-alih memuji Kang Yosung ini penyelamat dunia atau Hero King, Kang Yosung ini itu lebih memilih kalau semua orang yang melihat siaran konferensi tersebut langsung membeli merchandise dan juga poster Kang Yosung untuk membuatnya jadi lebih kaya.
konferensi pers ini langsung berakhir. Sekarang mari kita masuk menjelaskan sedikit tentang dunianya. Di dunia Kang Yosung, dunia tuh telah berubah sepenuhnya. Dunia yang dulunya damai telah berubah menjadi sebuah game yang bernama World of Towers. Di atas kota seluruh dunia tuh muncul berbagai macam menara dengan berbagai ukuran. Setelah beberapa hari, monster marah keluar dari tower-tower tersebut kemudian menyerang manusia. Hari itu udah seperti hari kiamat yang dijanjikan. Untung saja ada manusia yang bisa melawan. Mereka tuh mendapatkan kekuatan melalui awakening yang misterius. Para manusia yang mendapat kekuatan ini itu dikenal sebagai player. Fenomena penyerangan monster ini juga dikenal dengan tower break. Manusia tuh kemudian mempelajari tentang tower yang muncul. Tower ini ternyata bisa dihilangkan dan monster tidak akan pernah keluar dari sana jika manusia itu berhasil mengalahkan tower yang terbentuk di kurun waktu yang telah ditentukan. Makanya manusia yang menjadi player akan melakukan penaklukan tower itu dianggap sebagai pahlawan umat manusia. Kang Yosung itu diakui sebagai pahlawan terkuat yang dimiliki oleh umat manusia sekarang. Setelah konferensi pers PBB yang mencengangkan tadi, Kang Yosung tuh masih bersantai di rumahnya. Dia tuh cuma ngecek player forum, tempat para player berbagi informasi dan juga melakukan jual beli. Kang Yosung tuh udah capek dengan keributan forum tersebut dan mencoba buat keluar rumah. Tapi di depan rumahnya itu udah ada ratusan wartawan yang menunggu. Saat Kang Yosung menghampiri para wartawan, mereka semua tuh menanyakan tanggapan Kang Yosung tentang semua produknya yang lagi diboikot banyak negara. Kang Yosung ternyata santai banget. Dia bilang boykot itu nggak guna sebab sekarang manusia itu mendapat hiburan yang paling menarik dari para player. Menurut Kang Yosung, apa salahnya sih seorang hero mencari uang? Bukannya seleb dan para pejabat itu juga cuma mementingkan uang doang. Semua wartawan ini tuh langsung termenung karena emang yang disebutkan Kang Yosung itu adalah sebuah fakta. Belum sempat menyampaikan pertanyaan lanjutan, tiba-tiba sebuah gempa datang. Fenomena ini ternyata didorong oleh terciptanya Tower Season 6. Kang Yosung tuh langsung pergi dari wartawan tersebut. Tapi sebelum itu, Kang Yosung masih sempat-sempatnya nyebarin brosur terkait merchandise-nya. Ya emang nih orang tuh mau kaya banget. Kang Yosung yang menjauh dari wartawan tuh ternyata menuju pintu masuk dari menara. Dia langsung mendapat berbagai macam notifikasi karena entitas yang lebih tinggi yang dikenal dengan sebutan monark. Para monark ini itu tengah menertawakan Kang Yosung. Nah, mereka itu ternyata tertawa karena Kang Yosung berani berlaku tengil di pertemuan PBB kemarin. Di sini itu kita tahu kalau alasan Kang Yosung bilang dia cuma mau uang di konferensi pers PBB, makanya dia jadi pahlawan, itu tuh disebabkan oleh para monark yang butuh hiburan. Tentu saja hiburan ini nggak gratis. Kang Yosung tuh mendapatkan berbagai macam peningkatan kekuatan. Salah satu yang paling berguna itu adalah blessing dari Gold and Legend Monarch, yaitu The One Who Picks Legend. Blessing ini itu menaikkan kesempatan Kang Yosung mendapatkan item Great Legendary saat melakukan gacha. Kang Yosung tuh nggak buang-buang waktu. Dia langsung menggunakan blessing tersebut, kemudian langsung melakukan gacha equipment. Ya benar, equipment yang dia dapatkan adalah Golden Fanaticism, sebuah mantel hitam dengan ornamen emas. Item ini adalah item pertahanan dengan Great Legendary. Kang Yosung tuh langsung memakai item tersebut, kemudian dia masuk ke dalam menara season 6. Menara pertama yang dimasuki Kang Yosung adalah Tower of the Blood Moon Orc Species. Seperti namanya, menara ini tuh berisi orc bermata merah. Tujuan Kang Yosung adalah mengalahkan bos di lantai atas menara ini, yaitu Blood Moon Singer. Kang Yosung sangat senang tuh memasuki menara karena dia mendapatkan banyak skill baru untuk dicoba. Kali ini dia tuh ingin menggunakan skill dari Frost Monarch, skill Great Pahlawan bernama Frost Sword Creation. Skill ini tuh memberikan kemampuan pada Kang Yosung untuk membuat senjata dari es. Senjata ini itu emang kuat banget. Senjatanya udah tajam dan juga bisa memberikan efek beku pada apa saja yang Kang Yosung serang. Makanya semua orc kelas menengah ini tuh diselesaikan cuma dengan satu serangan saja. Kang Yosung yang menyelesaikan semua orc ini kemudian berhasil menaikkan level dari Frost Sword Creation.
Dengan begini, Kang Yosung tuh sudah tahu dirinya akan lebih kuat dari season 5 yang baru aja selesai. Kang Yosung melanjutkan perjalanannya. Dia tuh naik ke lantai 2 dan sudah melihat para orc yang tengah berpesta. Orc ini menyambut Kang Yosung dengan bahagia karena mereka tuh akhirnya mendapat lawan yang kuat. Bagi para orc, mati di tengah pertarungan tuh adalah kematian terhormat yang bisa membawa mereka ke Valhalla, tempat perjamuan para dewa. Kang Yosung tuh senang dengan sambutan tersebut dan dengan mudah dia tuh mengirim semua orc tadi langsung ke Valhalla. Kang Yosung yang mendaki menara ini tidak terasa telah mencapai lantai 4. Levelnya udah bertambah dan skillnya juga ikut berkembang. Lantai 4 ini adalah jalan terakhir menuju ruang bos menara. Makanya tuh Kang Yosung berhadapan dengan orc kelas atas sekarang. Satu orc kelas atas ini itu bukan memang isapan jempol beraka. Mereka tuh bisa menggunakan skill bernama War Song yang bisa menaikkan kekuatan serang mereka. Nah, dengan War Song dan juga harapan mereka mencapai Valhalla secepatnya, para orc ini tuh menyerang tanpa menunda apapun. Kang Yosung sebenarnya enggak merasa terancam, dia tuh cuma capek karena non-stop melakukan raid seorang diri. Saat para orc kelas atas ini akan menyerang Kang Yosung, mereka ini ternyata tidak bisa dilukai dengan Ice Sword Creation. Armor para orc tuh terlalu tebal. Nah, karena Kang Yosung ini masuk ke menara tanpa membawa senjata, dia tuh bergelantungan di atas sebuah lampu buat mikirin apa yang harus dilakukan sekarang. Nah, Kang Yosung itu membuka inventorinya dan menarik sebuah skill card. Skill card ini itu bernama Frozen Heart yang bisa menaikkan penggunaan sihir es. Ya, masalah utamanya adalah jika orang yang menggunakan skill ini dianggap nggak pantas, maka orang tersebut itu bisa meninggoy karena menjadi patung es. Ya, risiko ini nih yang membuat Kang Yosung ragu untuk menggunakan skill card tersebut. Tapi dia nggak punya waktu dan harus mengambil resiko karena semua orc ini malah melempar senjata mereka ke arah Kang Yosung. Setelah menggunakan skill card Frozen Heart, Kang Yosung ternyata sangat cocok tuh dengan skill tersebut. Dia sampai tersenyum dan bilang kemampuan Ice Sword Creation-nya itu udah seperti sebuah gudang senjata yang luar biasa. Pertarungan Kang Yosung dan para orc tingkat atas ini tuh berlanjut. Kang Yosung sekarang bahkan bisa membuat armor dari es. Setelah itu, orc tingkat atas ini tinggal dongeng doang. Kang Yosung itu dengan mudah melahap mereka semua. Senjata yang terbuat dari baja dan tubuh para orc yang tadinya tidak bisa dilukai, sekarang malah kebelah. Ya, Kang Yosung dengan mudah langsung meratakan semua orc yang ada di hadapannya. Dia bahkan masih sempat-sempatnya tuh menghela napas saat menyelesaikan orc tingkat atas terakhir. Setelah lantai 4 ini selesai, Kang Yosung mendapatkan hadiahnya, yaitu sebuah skill card yang bisa digacha. Ya, tanpa pikir panjang, Kang Yosung ini menggacha skill dengan hadiah tersebut. Dia tuh mendapat skill normal bernama Stat. Skill ini sebenarnya buruk, tapi lebih baik daripada nggak dapat hadiah sama sekali sih. Saat masuk lebih jauh di dalam tower, Kang Yosung tuh bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata merupakan seorang pedagang. Ya, mungkin ada yang nanya, kok bisa sih ada perempuan yang aman di dalam menara? Perempuan ini tuh dikenal dengan nama Automata. Dia bukan manusia, melainkan sebuah boneka penjaga toko yang diciptakan oleh seorang player. Para player itu sering berdagang dengan robot tersebut termasuk Kang Yosung. Hari ini Kang Yosung cuma mau ngebeli 2 potion, Speed dan Fire Potion. Automata itu menawari Kang Yosung hal lain seperti skill card buat ngegacha lagi. Tapi karena Kang Yosung sadar hoki gacha dia tuh ampas banget, makanya Kang Yosung tuh menutup telinga kemudian melanjutkan perjalanan. Kang Yosung akhirnya sampai di lantai ke-5, tempat dimana bos tower ini bersemayam. Ya, si bos ini sama dengan anak buahnya yang gila dengan pertarungan. Bos orc pun tanpa basa-basi langsung menerjang Kang Yosung, dan bukan cuma ukurannya yang besar, bos orc ini bahkan punya kekuatan yang cukup buat ngancurin barier dari Kang Yosung. Makanya Kang Yosung tuh menggunakan Fire Potion untuk membakar si bos orc. Saat bos orc ini membuat gema dengan suaranya, dia tuh berhasil memadamkan api tapi dia udah lengah. Kang Yosung ada di belakangnya dan ngaktifin skill step yang dia miliki. Skill ini emang punya grade normal tapi sangat kuat di tangan Kang Yosung yang mendapatkan blessing dari para monarch. Sayangnya skill tadi tuh tidak mengakhiri pertarungan Kang Yosung dengan si bos orc. Bos orc ini masih punya kartu buat dimainkan. Dia tuh mengaktifkan skill utamanya yaitu Berserk yang bisa membuatnya lebih kuat dan enggak merasakan sakit. Kang Yosung yang melihat hal ini cuma tersenyum dan bilang itu sih wajar kalau si bos
ini masih punya skill tersembunyi karena nggak bakal seru kan kalau boss towernya itu nggak punya kejutan apa-apa. Skill berserk dari boss orc ini itu emang bahaya banget. Perisai es yang dibuat Kang Yusong itu bisa retak cuma karena auman si bos. Makanya Kang Yosung tuh tahu kalau si bos orc ini cuma harus mendaratkan satu serangan untuk mengalahkan Kang Yosung. Kang Yosung cuma senyum karena tahu si bos orc nggak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Setiap serangan dari si bos orc ini emang cepat, tapi tidak satupun serangan yang bisa ngecapai Kang Yosung. Kang Yosung tuh malah dengan santai menghitung durasi dari skill berserk milik bos orc. Saat hitungannya sampai di angka 0, ya Kang Yosung dengan santai tuh melihat si bos orc terkapar dengan luka di dadanya. Dengan begini, Kang Yosung telah menyelesaikan Tower of the Blood Moon Orc Species. Kang Yosung itu mendapat beberapa hal atas penyelesaian menara yang dia lakukan, mulai dari achievement First Conqueror dan juga satu elemental skill card pack. Kang Yosung itu langsung menggunakan skill card pack yang dia dapatkan. Ya lagi-lagi skill ini tuh harus digacha guys. Dan pria ini seperti yang kita tahu hasil gacanya selalu ampas. Cuma bisa dapat skill Ice Bolt dengan Great Common. Setelah mengalahkan tower berisi orc, Kang Yosung tuh langsung lanjut melakukan raid menara lain. Dia masuk ke dalam Tower of the Devil Worshipping Imp. Seperti namanya, Kang Yosung tuh di sini melawan para imp yang memuja para iblis. Imp ini guys, itu tuh mirip setan-setan kecil tuh yang punya sayap. Nah ya imp ini emang ribut luar biasa. Tapi mereka nggak sekuat suaranya karena Kang Yosung itu cuma butuh spam Ice Bolt untuk menyelesaikan wave pertama dari tower tersebut. Ya hitung-hitung Kang Yosung tuh bisa meningkatkan level dari Ice Bolt. Saat wave kedua dimulai, Kang Yosung udah bosan melawan para imp ini, jadi dia langsung saja memberikan tiket VIP kepada para imp buat ke neraka bertemu dengan iblis yang mereka sembah. Setelah wave kedua, Kang Yosung kemudian bertemu dengan imp heretic yang jadi bos dalam tower tersebut. Imp heretic ini emang punya kendali penuh tuh atas semua monster yang ada di dalam menara yang dia kendalikan. Tapi itu nggak guna. Kang Yosung tuh cuma butuh satu serangan doang untuk membekukan si bos monster. Nah parahnya Kang Yosung tuh malah menjadikan bos ini sebagai mainan. Dia membekukan si bos imp cuma untuk ngecobain berapa banyak senjata yang bisa dia buat sekarang. Sayangnya dia tuh nggak bisa mencoba banyak hal karena si bos imp ini sudah kalah cuma dengan satu kali rangkaian serangan. Kang Yosung tentu nggak puas, tapi ya mau bagaimana lagi, Tower of the Devil Worshipping Imp ini itu udah selesai. Kang Yosung tuh kemudian mendapatkan hadiah random equipment ticket, ya item gacha lagi. Saat menggacha equipment, lagi-lagi tuh Kang Yosung dapat ampas. Karena ranknya cuma common, sedangkan Kang Yosung punya equipment tingkat legendary. Setelah menyelesaikan tower kedua ini, Kang Yosung mereview pertarungannya. Teknik pembuatan senjata dari es ini belum menunjukkan kelemahan sama sekali. Bahkan setelah membuat senjata es sampai 8 buah, semua sama kuatnya. Di tengah Kang Yosung mereview kemampuannya, dia tuh dikagetkan dengan aura mistis yang menghampirinya. Kang Yosung ternyata kedatangan tamu, yaitu Shadow Council. Shadow Council ini adalah salah satu dari beberapa faksi yang berkaitan dengan fenomena World of Tower. Biasanya, faksi membuat kontak dengan para player untuk berafiliasi dengan player tersebut. Biasanya hubungan keduanya ini simbiosis mutualisme gengs, atau saling menguntungkan. Nah, Shadow Council yang mendatangi Kang Yosung itu ternyata bukan untuk pertama kali. Di season sebelumnya, Shadow Council juga jadi faksi sponsor bagi Kang Yosung. Kang Yosung tahu kalau Shadow Council ini sedang berebut pengaruh di World of Tower. Makanya Shadow Council tuh sekali lagi mendatangi Kang Yosung. Kang Yosung sadar kalau dia tuh sangat berharga untuk Shadow Council. Makanya Kang Yosung jual mahal. Kang Yosung tuh mengaku kalau dia sekarang ngedapetin tawaran dari beberapa faksi sekaligus. Ya meskipun sih ini bohong ya. Shadow Council tuh yang pertama ngehubungin Kang Yosung. Kang Yosung tuh kemudian membuat penawaran kalau Shadow Council mau jadi sponsor dari Kang Yosung di season 6, maka mereka harus memberi Kang Yosung sebuah hadiah menarik. Kang Yosung tuh meminta satu Shadow Beast dan juga satu kartu skill elemen kegelapan. Shadow Council yang mendengar hal ini sebenarnya panik sekaligus marah. Makanya mereka bilang kalau Kang Yosung ini udah nggak tahu diri.
Kang Yosong sih santai dibilangin gitu. Makanya dia langsung melangkahkan kajinya pergi dari pertemuan tersebut. Shadow Council yang melihat Kang Yosong cuek langsung panik. Mereka langsung memberi Kang Yosong seekor Shadow Beast berupa kucing dan juga kartu skill elemen kegelapan. Kang Yosong juga mendapat 100.000 poin tambahan tuh sebagai achievement mendapatkan Shadow Beast. Kartu skill yang dia dapatkan juga menarik, yang berisi skill Shadow Blade, Great langka. Nah, karena keinginannya udah terpenuhi, Kang Yosong langsung setuju tuh buat terafiliasi dengan Shadow Council di season 6. Beberapa saat kemudian, Kang Yosong sudah keluar dari menara. Kang Yosong berencana untuk bersantai dulu tuh sebelum memulai melakukan raid tower lagi. Ya sayangnya, waktu santai dari Kang Yosong ini harus terganggu. Para pengganggu yang membuat Kang Yosong lelah ini adalah para wartawan lagi guys. Semua wartawan tuh penasaran dengan alasan Kang Yosong ngebut di awal season. Kang Yosong sudah meratakan 2 tower tier 3 dalam sekejap. Para wartawan ini juga menanyakan bagaimana tanggapan Kang Yosong tentang Swordmaster China yang udah menyelesaikan tower tier 4. Wartawan bilang kalau Kang Yosong ini bakal bertanding sengit untuk posisi teratas di season 6 lawan Swordmaster China. Nah, Kang Yosong ternyata marah tuh dengan unggapan tersebut. Dia kemudian menanyakan berapa orang yang dibawa Swordmaster ke dalam tower tier 4. Para wartawan menjawab kalau ada 5 orang yang menemani Swordmaster tapi 4 orang gugur di dalam tower. Kang Yosong langsung mencemooh Swordmaster tuh dengan bilang pria itu harusnya ganti nama dan dijuluki Shield Master karena menggunakan player lain sebagai tameng. Statement Kang Yosong ini kemudian dibantah tuh oleh salah satu wartawan karena Swordmaster sekarang itu tengah menantang tower tier 5 tanpa membawa 1 orang pun. Jadi teori Kang Yosong kalau Swordmaster ini ngorbanin player lain dianggap salah oleh semua wartawan. Kang Yosong tuh cuma tersenyum dan bilang kalau dia senang Swordmaster bisa bersemangat di awal season. Ya di pikirannya sendiri Kang Yosong sebenarnya tahu kenapa Swordmaster ini bersemangat dari awal. Karena si Swordmaster itu ingin menimbun hadiah dari tower tier 4. Hal itu memang efektif sih. Karena si Swordmaster ini bergerak duluan dan player potensial lain seperti Saintes dan juga Gravekeeper belum mulai melakukan raid. Kang Yosong pun kemudian kembali menyapa wartawan. Dia melanjutkan tanggapannya tentang Swordmaster. Kalau si Swordmaster ini udah gila sama gilanya dengan Kang Yosong. Jadi jika 2 orang gila bersaing, maka Kang Yosong adalah orang gila yang akan menang. Setelah interview dadakan dari para wartawan, Kang Yosong langsung ngebatalin jadwalnya buat bersantai. Dia memilih untuk menjadikan hari ini sebagai waktu untuk membuat hari Swordmaster jadi buruk. Kang Yosong langsung masuk tuh ke dalam menara tier 5. Tower ini bernama Tower of War, di mana cuma boleh ada 2 player yang masuk ke dalamnya. Ya seperti namanya, menara ini memiliki tema peperangan di mana player 1 dan player 2-nya akan berada di pihak yang berlawanan. Kang Yosong akan langsung melawan si Swordmaster sekarang untuk cepat menentukan siapa orang gila yang lebih baik di season 6. Nah, karena pertandingan ini bakal seru, para monarch dari Warlord of Tower itu sampai bertaruh untuk 2 player yang masuk ke dalam tower tersebut. Apakah Kang Yosong atau si Swordmaster yang bakal menang? Tower of War tier 5 yang dimasuki Kang Yosong ini bertema Siege of Palace. Cerita di dalam tower ini itu kekaisaran Kavalis tengah menyerang kerajaan Rhodeia hanya untuk memperluas tanah jajahan mereka. Kang Yosong itu cuma punya satu pilihan, yaitu kerajaan Rhodeia, karena Swordmaster udah memilih kekaisaran Kavalis. Kang Yosong tuh nggak masalah karena dia memang akan masuk dan berpihak pada kerajaan. Bukan karena mau nyelamatin orang-orang dari penjajahan, tapi Kang Yosong tahu kalau hadiah yang didapatkan jika berpihak dengan kerajaan itu jauh lebih baik. Sebab kerajaan Rhodias itu pihak yang lebih lemah di pertempuran Siege of Palace. Kang Yosong tuh sudah sampai di wilayah kerajaan. Dia langsung berada di ruang rapat kesatria kerajaan. Para kesatria ini tuh nangis haru karena mereka nggak menyangka akan mendapat bantuan dari para player. Ya, Kang Yosong itu langsung menanyakan siapa nih yang bertanggung jawab dengan pasukan kerajaan sekarang. Ya, tiba-tiba satu lagi pecundang menyebalkan muncul. Pria gemuk pendek yang ingin dihormati cuma karena dia adalah generasi ke-12 dari kerajaan Rhodeia. Kang Yosong sudah tahu kalau kondisi buruk dari pejuang garis depan kerajaan itu disebabkan pecundang bernama Duchamp ini. Makanya Kang Yosong tanpa basa-basi langsung memberi pukulan pada pria banyak omong kosong tersebut. Kang Yosong langsung mengambil alih kepemimpinan pasukan garis depan dan mewajibkan semua orang mengikuti rapat.
Rapat yang dilakukan Kang Yosung memberinya beberapa informasi kunci. Pihak kerajaan itu punya kondisi tempur memprihatinkan. Mereka punya 5.000 pasukan yang ternyata didapatkan dari budak. Kemudian cuma 900 pasukan tuh yang dari budak-budak ini yang bisa menggunakan panah. Untung saja di dunia ini udah nggak ada yang namanya penyihir. Kalau ada penyihir maka pasukan yang dipimpin Kang Yusong ini udah selesai. Di lain sisi Swordmaster tuh lebih diuntungkan. Kekaisaran punya ribuan pasukan berbakat dan senjata penyerang seperti katapult. Kemudian masalah lainnya tentu saja adalah si Swordmaster sendiri. Swordmaster ini diberkahi kekuatan oleh Monarch of Steel. Nah, tiap player itu punya kondisi berbeda. Ada yang cuma dapat berkah dari satu monark, ada juga yang dapat berkah dari beberapa monark bergantung kesepakatan. Swordmaster itu mendapat kontrak eksklusif, makanya dia mengikat kontrak dengan Monarch of Steel doang. Makanya Swordmaster itu bisa ngedapetin gelar Apostle. Sedangkan Kang Yosung tuh mendapat kontrak dari berbagai monark. Hal ini memungkinkan karena monark utama Kang Yosung yaitu Clone Monarch itu nggak mewajibkan kontrak eksklusif. Ya meskipun sayangnya Kang Yosung tuh nggak bisa menggunakan kekuatan penuh dari Clone Monarch karena dia bukan seorang apostol. Jadi pertandingan ini juga bisa membuktikan mana yang lebih menguntungkan tuh, kontrak eksklusif dengan satu monark atau kontrak biasa dengan beberapa monark. Masalah lain yang diketahui Kang Yosung dalam perang tersebut adalah semangat para pasukan yang rendah. Kang Yosung tuh melihat wajah ketakutan dan juga tidak percaya diri dari para pasukan kerajaan, dan hal ini tuh ngebawa pertanyaan di kepala Kang Yosung. Apakah mereka yang hidup di dalam tower itu asli atau cuma virtual reality doang ciptaan menara? Kang Yosung tuh sampai nggak bisa ngebedain hal tersebut. Tapi Kang Yosung itu nggak boleh tenggelam dalam rasa ingin tahunya tentang keberadaan makhluk dalam menara. Kang Yosung harus fokus menaikkan semangat semua prajurit yang ada di sana. Perang melawan kekaisaran tuh udah akan dimulai. Genderang mulai dibunyikan dan komandan pasukan memperkenalkan Kang Yosung pada semua orang, pemimpin baru dari pasukan kerajaan Rhodea. Kang Yosung yang tadi khawatir soal semangat dari para kesatria ini terlihat lesu, ternyata sekarang udah dapat solusinya. Mereka itu ternyata cuma males dipimpin pria seperti Duchamp yang dapat posisi karena orang dalam doang. Ya kondisi prajurit ini sih mirip kita semua kan. Kesel karena orang gak guna itu jadi orang penting karena cuma dia keluarga orang dalam. Ya setelah perkenalan singkat, pihak menara pengawas itu mengumumkan kalau kekaisaran telah memulai melancarkan serangan. Serangan pihak kekaisaran ini itu dengan cepat sampai di wilayah kerajaan. Kang Yosung tidak membuang waktu, dia nge-summon Shadow Beast yang dia dapatkan dari Shadow Council dan menamainya Blackie. Kang Yosung memerintahkan Blackie untuk mengamuk di medan perang. Blackie ini menimbulkan kepanikan karena menjadi kucing raksasa yang menyerang pasukan kekaisaran dengan duri dari tubuhnya. Serangan Blackie ini adalah balasan untuk pihak kekaisaran yang duluan menyerang. Swordmaster sampai sekarang belum kelihatan tuh. Ya jadi penasaran sih apa nih respon Swordmaster ketika tahu kalau lawannya di tower ini adalah Kang Yosung, sang Hero King. Kang Yosung yang sekarang menjadi pihak yang bertahan itu dengan mudah membuat pasukan kekaisaran Kavalis panik karena serangan dari Blackie. Bahkan saat para pasukan dari kekaisaran Kavalis mau kabur, Kang Yosung tuh masih sempat membekukan mereka semua. Semua itu buat jadi makanan dari kucing kesayangan Kang Yosung. Dengan kombinasi Kang Yosung dan juga Blackie dengan cepat tuh arah pertarungan ini berpihak pada kerajaan Rhodea. Kang Yosung itu cuma mempertanyakan satu hal, si Swordmaster itu belum muncul dari tadi. Nah Kang Yosung menebak kalau si Swordmaster ini itu pasti lebih memilih sembunyi karena player yang memamerkan posisi seperti Kang Yosung itu sebenarnya tidak selalu diuntungkan karena posisinya udah ketahuan. Ya meski nggak diuntungkan, Kang Yosung tuh sebenarnya tahu seberapa besar resiko yang dia dapatkan sekarang. Jika dirinya tiba-tiba disergap dan dikalahkan oleh si Swordmaster, nyawanya tuh nggak akan menghilang. Dalam peraturan World of Towers, sesama penantang tuh nggak bisa saling menyelesaikan di dalam tower. Jika salah satunya terkena serangan fatal dari player lain, maka player yang meninggal itu cuma akan dibuang keluar dari menara. Jadi cuma menara yang bisa ngebunuh player tuh. Sesama player nggak bisa melakukan hal tersebut di dalam menara. Catat di dalam menara doang. Tapi meski Kang Yosung tahu dia tidak akan mati di sana, dia tuh juga tidak ingin kalah dari si Swordmaster. Peperangan yang terjadi sekarang ini itu mulai menunjukkan akhirnya. Pasukan kekaisaran Kavalis yang dari tadi menekan Kang Yosung sekarang telah tumbang sepenuhnya. Kang Yosung makin bingung tuh kenapa si Swordmaster tidak muncul sampai sekarang. Nah tiba-tiba pedang yang ada di medan perang ini bergerak sendiri dan menimbulkan kepanikan.
Pedangnya terbang dan menuju ke arah Kang Yosung. Kang Yosung langsung sadar kalau ini adalah skill Great Hero bernama Sword Manipulation. Kang Yosung udah nebak tuh kalau Swordmaster mendapatkannya dari Monarch of Steel yang mengikat kontrak dengan Swordmaster. Setelah menghindar, Kang Yosung langsung menggunakan skill Shadow Blade untuk menghancurkan semua pedang yang muncul. Pertarungan yang tadinya sudah berpihak pada kerajaan Rhodia yang didukung oleh Kang Yosung itu sekarang kembali seimbang. Semangat Kekaisaran Cavalis kembali terbakar setelah Swordmaster mulai terlibat. Kang Yosung tuh tidak akan membiarkan hal itu terjadi cukup lama. Kang Yosung langsung menggunakan Ice Sword Creation buat membekukan hampir seluruh medan perang. Sekarang tinggal mencari di mana si Swordmaster ini berada. Ya, seperti ketiban durian tuh guys. Si Swordmaster sendirilah yang muncul karena menyerang Yosung dari belakang. Kang Yosung itu bisa menahan serangan tersebut dengan skill perisai suci miliknya. Nah, dengan munculnya si Swordmaster, sekarang pertarungannya tuh jadi lebih seru. Nggak ada lagi player yang sembunyi kayak tikus. Kang Yosung yang udah berhadapan dengan Swordmaster malah tiba-tiba dicaramahi. Yap, Swordmaster ini tuh punya sifat yepi banget guys. Swordmaster bilang kalau Kang Yosung ini nggak pantas dianggap sebagai Hero King karena Kang Yosung itu sombong. Menurut Swordmaster, seorang Hero King itu harusnya memiliki sifat lemah lembut dan melindungi siapapun, termasuk manusia dalam menara. Swordmaster merasa dirinya tuh lebih ideal disebut sebagai Hero King. Kang Yosung langsung tertawa dan bilang Swordmaster tuh nggak pantas hal tersebut. Sebab si Swordmaster ini juga yang mengorbankan anggota guildnya dalam raid menara. Bahkan si Swordmaster ini terang-terangan coba kabur saat melawan Lord of Pestilence. Yang ngedengar fakta ini, Swordmaster tuh langsung ngamuk dan bilang bakal menyelesaikan Kang Yosung secepatnya. Kang Yosung sih masih tenang ya guys, karena menurutnya dia tuh bakal berumur panjang kalau cuma melawan si Swordmaster. Kang Yosung dengan santai melawan menggunakan Ice Bolt. Kang Yosung kemudian menghentikan pergerakan dari si Swordmaster dengan menggunakan Blacky. Swordmaster bilang Kang Yosung ini emang pengecut karena nggak mau bertarung 1 lawan 1. Kang Yosung tuh menjawab kalau dia emang tidak punya niat bertarung 1 lawan 1 dengan Swordmaster. Saat dia membuat Swordmaster lengah, Kang Yosung malah turun dari benteng kerajaan Rhodia. Swordmaster sampai bingung tuh. Kang Yosung ternyata masuk ke dalam medan perang yang tengah terjadi dan sekarang berlari menuju garis belakang Kekaisaran Cavalis. Swordmaster yang melihat tindakan ini langsung panik dan mulai mengejar Kang Yosung. Di baris belakang Kekaisaran Cavalis, mereka tuh ternyata sedang panik banget karena Kang Yosung seorang diri berhasil ngebuat pergerakan dari Kekaisaran terhenti. Sekarang kondisinya makin buruk lagi karena Kang Yosung itu sudah sampai di base camp dari semua petinggi Kekaisaran Cavalis. Kang Yosung bilang tiketnya untuk memenangkan tower ini sudah di depan mata. Kang Yosung langsung menerjang yang membuat kepanikan. Kang Yosung itu emang terlalu kuat untuk para pasukan di sana. Sekali tebas doang, Kang Yosung menyelesaikan semua pasukan dari Kekaisaran Cavalis sekaligus menyelesaikan Duke Bermouth, pria yang bertanggung jawab dengan penyerangan tersebut. Dengan begini, kekalahan Kaisar Cavalis tuh sudah jelas akan terjadi. Kang Yosung yang baru menyelesaikan Duke Bermouth itu juga sudah menangkan menara Tier 5 tersebut. Itu sesuai dengan notifikasi yang sudah muncul. Swordmaster yang baru saja sampai langsung dibacotin Kang Yosung tuh. Kang Yosung bilang lain kali Swordmaster tuh harus bisa lari lebih cepat. Swordmaster tuh sangat marah jadi akan menyerang Kang Yosung. Serangan ini sayangnya tidak pernah sampai di Kang Yosung karena menara telah selesai. Kang Yosung juga sudah mendapatkan imbalannya tuh. Dia bisa memilih 1 dari 3 skill yang dimiliki oleh Swordmaster. Skill yang dipilih tentu saja skill Great Hero, Sword Manipulation. Saat mulai menggunakan skill ini, Kang Yosung tuh langsung mendapat notifikasi. Dia mendapatkan peningkatan bernama Steel Synergy. Jadi semua skill yang berhubungan dengan Monarch of Steel itu bakal diperkuat. Swordmaster jelas nggak terima tuh dan mengancam Kang Yosung buat ngebalas dendam. Ya Kang Yosung sih cuma senyum lebar ya guys. Ngelihat orang yang kalah malah banyak bacot. Keesokan harinya, Kang Yosung bangun dan terkejut. Dia ternyata kembali memimpikan momen season 2 dari World of Towers. Momen ini adalah pertama kali Kang Yosung bertemu dengan klon Monarch utama yang mengikat kontrak dengan Kang Yosung. Kang Yosung disebut klan Monarch sebagai anak 1000 wajah dengan 1000 bakat. Anak dengan status tersebut itu adalah hal yang sangat langka. Mereka sayangnya dibenci oleh banyak orang. Makanya nasib Kang Yosung ini disebut sebagai puncak komedi. Bocah berbakat tapi nggak bakal dicintai oleh siapapun. Makanya klon Monarch yang cinta komedi itu bersedia membuat kontrak. Bukan lagi kontrak eksklusif
eksklusif, tapi kontrak super spesial dengan Kang Yosung sejak season 2. Setelah mimpi tersebut, Kang Yosung bersadar tuh kalau dia mendapatkan seorang tamu. Kang Yosung ternyata didatangi oleh Park Tae-sik. Pria ini juga dikenal dengan nama Master Park. Dia adalah seorang player rank atas yang membuat perjanjian dengan Assassin's Monarch. Nickname-nya di World of Towers adalah Deathblade. Di saat yang bersamaan, saat dia tidak menjadi player, Park Tae-sik itu adalah manajer umum Biro Intelijen Nasional yang bekerja langsung di bawah Presiden Korea. Park Tae-sik yang baru saja datang mengeluh pada Kang Yosung bahwa hidupnya sekarang super sibuk karena para petinggi negara malah ingin berperang, dan nampasnya lagi mereka tuh mau menggunakan kekuatan para player. Kang Yosung dan juga Park Tae-sik ini emang dekat guys, bahkan sebelum World of Towers terjadi. Saat Kang Yosung berumur 15 tahun, dia tuh adalah seorang gamer terkenal yang bisa meng-carry siapa saja di game apa saja. Nah, warnet langganan dari Kang Yosung itu dijaga oleh Park Tae-sik. Park Tae-sik lah yang menyadari bakat bermain game dari Kang Yosung dan membimbing bocah tersebut jadi seorang pro player. Dia juga yang melobi orang tua Kang Yosung untuk mendapat izin sebagai pemain game pro. Dari situlah jalan Kang Yosung debut menjadi pro player resmi di umur 18 tahun terbuka. Sayangnya saat Kang Yosung harusnya mendapatkan kontrak dengan tim e-sport yang dia impikan, World of Towers malah dimulai. Malangnya lagi, Kang Yosung itu kehilangan orang tua saat terjadinya tower break pertama. Dia satu-satunya orang yang selamat, itu pun karena Park Tae-sik itu sempat nyelamatin Kang Yosung. Sejak saat itu, Kang Yosung dirawat oleh Park Tae-sik, dan sejak saat itu pula, Kang Yosung melihat Park Tae-sik sebagai seorang pahlawan. Setelah beristirahat sebentar, di momen makan siang keduanya, Kang Yosung menanyakan, tumben Park Tae-sik datang pagi-pagi. Park Tae-sik mengaku kalau dia tuh datang sebagai wakil dari asosiasi. Asosiasi yang dimaksud Park Tae-sik ini adalah Asosiasi Player Korea. Asosiasi ini yang kemudian mewadahi para player yang jadi satu-satunya organisasi resmi pemerintah menyangkut para player. Jadi di Korea tuh nggak ada yang namanya guild, yang ada cuma asosiasi para player. Asosiasi ternyata mengundang Kang Yosung untuk datang ke dalam tes kelulusan akademi player yang diadakan sebentar lagi. Park Tae-sik sebenarnya tahu kalau Kang Yosung tuh nggak tertarik dengan hal formal seperti tes kelulusan. Ya, Park Tae-sik cuma datang menyampaikan sih. Kalau masalah penolakan, Park Tae-sik tuh bisa urus sendiri hal tersebut. Nah, tanpa diduga, Kang Yosung tuh malah bersedia untuk hadir yang membuat Park Tae-sik juga jadi kaget. Kenapa bocah ini tiba-tiba mau datang ke acara formal? Kang Yosung bilang dia nggak punya alasan khusus. Dia tuh cuma mau lihat kualitas dari player baru milik Korea. Keesokan harinya, di jam 4 pagi, tes kelulusan tuh udah dimulai. Semua ini ternyata permintaan Kang Yosung untuk memulai segalanya lebih pagi. Makanya banyak orang dari akademi ini yang mengeluh, tapi mereka bisa apa? Kang Yosung lah yang berkuasa di sana untuk menguji mereka semua. Nah, di samping Kang Yosung ada seorang pria tuh bernama Lee Song-ho yang merupakan presiden asosiasi sekarang. Lee Song-ho mengharapkan Kang Yosung bisa mengevaluasi murid tahun pertama dari akademi player. Kang Yosung itu nggak masalah asalkan status kelulusan dari para player akademi ini ada di tangannya. Saat ketua asosiasi sepakat, Kang Yosung langsung masuk di dalam sana. Saat Kang Yosung masuk, ketua asosiasi ini ternyata tersenyum guys, karena dia berpikir Kang Yosung sudah kalah jumlah, jadi Kang Yosung pasti bakal terjepit dan meloloskan semua orang. Tapi ya asumsi itu salah sih. Beberapa saat kemudian Kang Yosung tuh udah ngehajar semua murid yang ada di sana. Ada yang kabur, ada yang pingsan, dan ada yang menyerah. Bahkan ada yang nangis. Cuma satu yang lolos tuh, itu pun karena Kang Yosung memberikan ampunan dan bilang dunia para player itu mirip dengan bocah yang lulus tadi. Semuanya bergantung dengan keberuntungan. Lee Song-ho, sang ketua asosiasi, itu marah banget dengan metode tes yang dilakukan Kang Yosung. Menurut Lee Song-ho, dia hanya meminta penilaian dan bukan menghajar mereka semua. Kang Yosung langsung ngebentak pria tua tersebut dan mengungkapkan sebuah fakta. Kang Yosung tahu kalau semua murid yang ada di sana itu adalah keluarga dari anggota asosiasi atau mereka yang punya koneksi dengan anggota asosiasi player Korea. Ya intinya, semua pengecut yang ada di sana itu masuk karena orang dalang. Kang Yosung juga tahu mereka yang lulus dari sana akan mendapatkan gaji dari negara. Jadi bisa dibilang akademi player ini cuma tempat beternak para anggota asosiasi buat jadi makin kaya dengan memasukkan keluarga mereka sendiri. Ini sih mirip banget ya dengan kejadian di sebuah negara. Orang bisa punya jabatan cukup dengan punya orang dalam. Ya Kang Yosung
jelas marah dong. Kang Yosung menambahkan kalau player akademi milik Korea ini hanya akan jadi tong sampah kalau dihuni oleh orang gak kompeten yang cuma bisa memanfaatkan orang dalang. Mendengar hal ini, ketua asosiasi itu marah banget dan menyebut kalau Kang Yosung itu seorang bajingan. Menurut ketua asosiasi, player kayak Kang Yosung ini harusnya jadi anjing asosiasi saja yang kalau diperintah langsung menurut tanpa banyak protes. Ketua asosiasi ini menganggap kalau semua player itu cuma senjata perang bagi mereka. Asumsi ketua asosiasi ini disebabkan karena memang semua negara tuh tengah memperlakukan para player sebagai senjata perang doang. Kang Yosung tersenyum mendengar pernyataan tersebut. Senyum Kang Yosung ini jelas bukan tanpa alasan. Karena beberapa saat setelahnya seorang pegawai asosiasi melaporkan kalau Akademi Player Korea tengah viral. Kang Yosung itu ternyata merekam semua percakapan mereka dan sekarang tengah menjadi sensasi di media sosial. Akademi Player diketahui semua orang kalau cuma berisi orang yang punya koneksi dengan orang dalam. Makanya di jagat maya semua orang tuh mencemooh player Akademi Korea. Dan banyak yang mengundurkan diri setelah mendaftar. Kang Yosung pun berhasil memprovokasi untuk mengungkap kebusukan dari asosiasi player Korea. Klon Monarch yang menyaksikan hal ini sangat senang dengan aksi kontraktornya. Makanya tuh, Klon Monarch memberi sebuah hadiah buat Kang Yosung. Kang Yosung yang sudah keluar dari kantor asosiasi ternyata telah ditunggu oleh Park Tae-sik. Viralnya kebusukan dari asosiasi player Korea ini ternyata ikut direncanakan oleh Park Tae-sik. Park Tae-sik itu sengaja karena dia udah capek mendengar pemerintah mengeluh sebab kegiatan dari asosiasi. Setelah semua urusan di sini selesai, Kang Yosung meminta tumpangan pada Park Tae-sik untuk dibawa ke jalan masuk menara Tier 5 yang akan dia tantang. Dengan cepat, Kang Yosung sudah masuk ke dalam tower Tier 5 tersebut. Nama menaranya adalah Pale Desert Tower. Seperti namanya, saat masuk ke sana, Kang Yosung tuh sudah berada di dalam sebuah gurun, di mana sebuah pertarungan telah terjadi. Kang Yosung punya misi untuk mengamankan karavan dan mengangkut item ke lokasi yang sudah ditentukan. Kang Yosung yang sudah masuk langsung menyelesaikan semua monster yang melawan para penjaga karavan. Kang Yosung yang sudah menaikkan level Ice Sword Creation dengan mudah tuh menyelesaikan semua monster yang ada di sana. Kang Yosung selesai membasmi semua monster, kemudian dipuji semua orang. Para penjaga karavan ini menyebut Kang Yosung sebagai utusan Monarch of Light. Kang Yosung yang mendengar nama Monarch of Light itu langsung mendapat firasat buruk. Setelah berbicara dengan penjaga karavan, Kang Yosung diberitahu kalau mereka ini nggak akan lama di dalam gurun tersebut. Sebab mereka cuma butuh 3 hari untuk sampai di tujuan. Kang Yosung tuh sampai tertawa ngedengerin hal tersebut karena dia nggak menyangka akan terjebak di sebuah gurun selama 3 hari. Kang Yosung menyesal tuh nggak istirahat dengan cukup. Apalagi Kang Yosung tahu kalau dia akan bertarung non-stop dengan monster yang ada di gurun tersebut untuk melindungi karavan yang akan dibawa. Kang Yosung bilang kalau dia akan bertanggung jawab soal jaga malam. Jadi para pengawal karavan tuh bisa beristirahat sejenak. Kang Yosung bisa menjalankan semua ini karena staminanya itu didukung oleh item bernama Vitality Necklace. Item ini memberikan pemulihan Kang Yosung termasuk pemulihan stamina. Setelah semua penjaga karavan istirahat, Kang Yosung tuh ngebuka gift box yang dia dapat dari Klon Monarch. Di dalamnya ada item rank hero yaitu Superior Growth Stone. Kang Yosung berencana menggunakannya di lain waktu karena sekarang para monster telah melakukan serangan lagi. Kang Yosung menggunakan Black itu untuk menyerang sekarang. Di momen ini juga Kang Yosung mencoba menggunakan Sword Manipulation yang dia dapatkan setelah menang dari si Sword Master. Sword Manipulation Great Hero ini memang skill yang rusak banget. Semua senjata yang diciptakan Kang Yosung dengan Ice Sword Creation itu bisa dikendalikan sesuai ke hati. Jadi dia bisa meratakan monster kalajengking yang datang tuh dengan mudahnya. Kang Yosung pun bisa naik level beserta skill Sword Manipulation yang dia gunakan. Keunggulan Kang Yosung ini itu emang gak main-main. Bahkan saat predator dewasa gurun berupa cacing raksasa muncul, Kang Yosung malah masih bisa tersenyum. Dia menyuruh Blacky untuk menggigit monster tersebut dan Kang Yosung menggunakan Sword Manipulation jadi sebuah blender cacing. Kang Yosung sampai gak bergerak dari tempatnya untuk menang. Saat pagi tiba, karavan tuh sudah melanjutkan perjalanan mereka.
Kang Yosung baru sadar kalau dalam misi ini beberapa kening dari kuil Monarch of Light juga ikut muncul. Kang Yosung kemudian menanyakan, tadi malam di mana semua kening ini saat monster gurun menyerang? Para pengawal karavan mengaku kalau para kening ini punya prioritas yaitu menjaga karavan dari dekat. Jadi selama karavannya aman, mereka tuh juga bisa santai katanya. Kang Yosung yang dengar hal itu malah curiga banget kenapa para kening ini nggak bergerak. Padahal situasinya tuh bisa merugikan mereka jika para pengawal karavan ini dihabisi oleh para monster. Kang Yosung kemudian mencari identitas dari para kening. Nah, mereka ternyata datang dari para elit kening kuil yang tergabung di Blood Cross Kening. Kang Yosung mulai menyapa mereka dan menanyakan apa isi dari karavan yang mereka lindungi sampai tidak menghiraukan keselamatan orang lain. Apa ada sapi emas di sana yang bisa mengeluarkan susu emas? Ya, Kang Yosung menyebut hal ini emang cuma buat sarkas doang. Tapi para kening ini malah menjadi sinis dengan bilang Kang Yosung tuh harusnya fokus saja dengan melindungi mereka yang ada di sana, tanpa bertanya apa isi karavan yang dia lindungi. Dengan respon tersebut, Kang Yosung malah ngaku kalau dia sekarang makin penasaran dengan isi karavan yang ada di sana. Di tengah provokasi ini, para pihak karavan ingin menenangkan suasana yang tegang, tapi hal tidak terduga tuh malah terjadi. Kang Yosung langsung melindungi semua orang. Kang Yosung ternyata sadar duluan kalau karavan ini diserang. Bukan oleh monster, tapi oleh sekelompok orang. Awalnya Kang Yosung tuh mengira kalau mereka adalah bandit gurun, tapi para kening bilang kalau serangannya malah datang dari kultus sesat. Ya seperti informasi yang sebelumnya didengar oleh Kang Yosung, para kening ini cuma peduli dengan karavan yang ada di sana. Para kening cuma membuat perlindungan untuk karavan dan juga pasukan mereka sendiri. Sedangkan pihak karavan itu malah harus terkena serangan telak. Kang Yosung sampai marah tuh melihat sikap para kening, tapi bagaimanapun Kang Yosung tuh punya misi melindungi karavan yang ada di sana. Jadi Kang Yosung tetap menerjang para penyerang yang datang. Kang Yosung itu emang tidak bisa mencapai mereka dengan melemparkan tombak karena penyerang ini menggunakan busur panah dari jarak jauh. Tapi melempar tombak itu udah cukup banget karena Kang Yosung tuh cuma mau mereka lengah sampai Blacky sampai di tempat musuh. Saat musuh disudutkan oleh Blacky, Kang Yosung langsung menyerang dan menjatuhkan salah satu penyerang di sana. Kang Yosung kaget banget karena para penyerang ini ternyata adalah elf gurun. Kang Yosung yang masih kaget dengan keberadaan elf gurun ini malah diserang dengan panah. Kang Yosung masih bisa menangkis dengan perisai es yang dia buat. Kang Yosung tuh masih sempat tuh mau diserang oleh elf gurun yang dia jatuhkan, tapi serangan itu nggak berguna. Kang Yosung kemudian bertanya kenapa si elf gurun ini menyerang, apa mereka tahu isi dari karavan tersebut. Dengan marah, elf gurun yang ditawan ini menjawab kalau Kang Yosung itu munafik kalau tidak tahu tentang isi dari karavan tersebut. Si elf ini bahkan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Kang Yosung meskipun dia dalam bahaya. Kang Yosung yang lagi-lagi diserang menggunakan panah itu lalu menggunakan sihir Ice Bolt miliknya. Dalam sekejap pecahan es sudah sampai di depan mata para elf gurun yang menyerang. Kang Yosung kemudian bilang kalau mereka ini punya satu kesempatan untuk menjawab Kang Yosung apa yang ada dalam karavan tersebut. Kalau mereka tidak bisa diajak kerjasama, Kang Yosung tuh nggak segan-segan akan mengakhiri mereka semua. Ancaman dari Kang Yosung ini ternyata berhasil. Para elf mengaku kalau isi dari karavan tersebut adalah putri dari kerajaan elf gurun. Mendengar jawaban itu, Kang Yosung menyuruh semua elf gurun yang menyerang tadi untuk pergi dari sana. Kang Yosung bahkan bilang akan memberikan mereka bantuan persoalan putri elf yang ditawan. Penyerangan dari elf gurun tuh telah selesai. Salah satu Blood Cross Kening menghampiri Kang Yosung dan marah karena Kang Yosung melepaskan semua elf gurun tadi. Kang Yosung gak peduli dengan kemarahan pria tersebut. Kang Yosung malah langsung menghampiri karavan dan bilang dia akan mengecek sendiri apa isi karavan tersebut. Komandan Blood Cross Kening itu memarahi Kang Yosung dan bilang tidak boleh mengecek isi karavan. Kang Yosung udah bete banget dengan sifat yang dikeluarkan oleh Komandan Blood Cross Kening, makanya dia mengancam para kening dengan menggunakan Blacky. Kang Yosung sudah tiba di depan karavan dan dia langsung membuka karavan tersebut. Di sana ternyata memang ada putri dari kerajaan elf gurun. Nama putri ini adalah Siria dan punya sifat yang cukup temperamen karena mengira Kang Yosung adalah orang sesat yang ikut menculiknya. Nah, Kang Yosung sendiri itu nggak dapetin notifikasi dari Monarch of Light untuk tidak mengabaikan misi di menara tersebut, yaitu membawa karavannya ke tempat yang dituju tanpa peduli isinya. Kang Yosung sih malas banget ya diperintah oleh monark yang gak memberinya imbalan berarti. Makanya Kang Yosung langsung menghancurkan rantai dari Siria.
Dengan begini, notifikasi muncul di depan Kang Yosung kalau dia telah menyelesaikan misi tersebut dengan menyelamatkan Syria. Kang Yosung bahkan mendapatkan 300.000 poin menyelesaikan misi tersembunyi tersebut. Tapi hal ini juga jadi pertanda buruk karena badai gurun telah terjadi akibat kemarahan Lake Monarch. Menara yang tadinya tier 5 berubah menjadi menara tier 5 Hard. Kemarahan Monarch of Light ini kemudian membuatnya menurunkan Watcher of Light, pasukan pribadi yang melayani langsung keinginan dari Monarch of Light. Melihat para Watchers of Light ini turun, Blood Cross Knight juga makin bersemangat tuh dan siap membantu menumpas Kang Yosung. Kang Yosung sendiri tidak ada paniknya sedikit pun. Dia malah tersenyum dan bilang kalau dia punya dukungan yang bisa mengalahkan mereka semua. Sebuah notifikasi pun muncul. Shadow Monarch ternyata memberikan sponsor langsung pada Kang Yosung untuk melawan pasukan dari Light Monarch. Shadow Monarch dan Light Monarch ini emang terkenal tidak cocok satu sama lain. Sponsor yang diberikan Shadow Monarch ini adalah sebuah buff bernama Curtain of Absolute Darkness. Saat Kang Yosung menggunakannya, dia langsung menyelimuti medan perang dengan tirai kegelapan. Di dalam kegelapan inilah Kang Yosung melahap semua Blood Cross Knight. Para Watcher of Light tentu tidak tinggal diam. Tapi saat Watcher of Light ini menghilangkan kegelapan, semua Blood Cross Knight itu udah selesai di tangan Kang Yosung. Para Watcher of Light ini sangat marah dan mengatakan Kang Yosung lancang melakukan hal tersebut. Makanya Watcher of Light ini mulai merapal mantra. Ya, mantra belum selesai diucap, Kang Yosung langsung menyerang. Ini nih konsep pertarungan sebenarnya. Jangan tunggu musuhmu menyelesaikan mantra. Kang Yosung tuh sampai dianggap tidak terhormat karena menyerang secara tiba-tiba tanpa membiarkan musuhnya menyelesaikan mantra. Bermusuhan dengan Watcher of Light ini ternyata memberi keuntungan lain loh. Dimana Kang Yosung malah mendapat notif dia makin dekat dengan Shadow Council yang bermusuhan dengan para Watcher of Light. Ya emang gini kan konsepnya, musuh dari musuhku itu adalah temanku. Selain notifikasi kalau para Shadow Council ini makin dekat dan memberikan ikan pangkat pada Kang Yosung, ada juga sih notifikasi lain. Kalau Kang Yosung ini tengah diperhatikan oleh berbagai faksi di World of Towers. Saat Kang Yosung membacanya, ekspresi Kang Yosung tuh langsung berubah sinis. Keberadaan dari Watcher of Light yang masuk dalam menara tuh adalah hal lumrah di dunia yang sekarang. Dunia dalam menara seperti para Blood Cross Knight dan juga Elf Gurun tuh adalah misteri. Apakah mereka diciptakan oleh menara sebagai artificial intelligence atau makhluk hidup sebenarnya? Nggak ada satu orang pun yang tahu kebenaran tersebut. Kemudian, entitas yang menghuni alam tinggi di dunia World of Towers itu dikenal sebagai para Monarch. Para monark ini itu tidak bisa turun langsung terlibat ke dalam menara. Makanya mereka tuh membuat afiliasi dengan berbagai pasukan. Contohnya para player yang mengikat kontrak dengan para monark. Kemudian ada juga pasukan khusus mereka sendiri seperti Light Monarch dan juga Watcher of Light. Nah, karena keterbatasan monark untuk terlibat dalam menara, hal itu sebenarnya menguntungkan bagi para player yang tahu memanfaatkan kondisi. Contohnya Kang Yosung sekarang. Dia tuh tahu kalau menentang Light Monarch bisa memberinya imbalan yang lebih besar. Meskipun ia harus melawan pasukan sekelas Watcher of Light. Kang Yosung yang berani melawan Watcher of Light tuh karena dia juga sudah mengetahui seluk-beluk aturan dari menara. Jika menara tuh masih tier 5 seperti yang sekarang Kang Yosung jalani, maka pasukan Monarch yang muncul tidak akan lebih kuat dari tantangan menara tier 8. Kang Yosung yang udah menang 5 season tahu betul kalau sekarang dia masih bisa menang. Kang Yosung yang sekarang tengah bertarung melawan Watcher of Light itu sangat menikmati kepanikan dari para malaikat tersebut. Para malaikat ini itu tidak bisa melihat apa-apa karena skill Veil of Darkness milik Kang Yosung. Makanya Watcher of Light tuh cuma menyerang membabi buta bahkan melukai para Blood Cross Knight yang jadi sekutu mereka. Di tengah kegelapan, Kang Yosung tuh mulai menyusun rencana. Pertama, dia datang buat mengamankan Syria terlebih dahulu. Kang Yosung menggunakan item Advanced Growth Stone untuk menaikkan level Blacky. Saat Blacky naik level, kucing ini tuh bisa ngehalau semua tombak cahaya yang digunakan oleh Watcher of Light. Tugas Blacky sekarang adalah melindungi Syria. Kang Yosung yang udah mengamankan Syria sekarang akan bertarung penuh tuh ngelawan Watcher of Light. Watcher of Light juga nggak segan-segan mengeluarkan pedang cahaya milik mereka. Pertarungan langsung melawan Watcher of Light ini ternyata nggak menguntungkan sama sekali karena Kang Yosung itu cuma berpijak pada pedang yang dia buat untuk terus terbang. Sedangkan Watcher of Light tuh bisa leluasa menggunakan sayap mereka. Makanya Kang Yosung tuh ingin menggunakan metode Veil of Darkness lagi dan membereskan mereka satu persatu saat terjebak di dalam kegelapan.
Tapi hal ini ternyata enggak berhasil. Watcher of Light ngehilangin skill milik Kang Yosung sebelum bisa aktif. Hal ini ngebuat Kang Yosung lengah. Jadi para Watcher of Light itu ngambil kesempatan memberikan satu serangan telak pada Kang Yosung. Sekarang Watcher of Light ngedapetin momentum kemenangan mereka. Para Watcher of Light kemudian bersorak karena mereka itu akan mengakhiri pertarungan tersebut. Tapi ada yang aneh, Kang Yosung tuh malah tersenyum. Siapa sangka Kang Yosung tuh mengaktifkan blessing dengan nama He Who Was Cheated Death, atau dia yang menipu kematian. Blessing ini ternyata punya efek buat meniadakan satu serangan fatal yang dirasakan oleh Kang Yosung. Melihat pedang cahayanya menghilang dari tubuh Kang Yosung, Watcher of Light ini jadi panik dan menyuruh semua rekannya untuk mundur dulu. Sayangnya mereka nggak punya kesempatan. Kang Yosung sudah mengincar hal ini dari tadi. Kombinasi Ice Sword Creation dan juga Sword Manipulation ngebuat para Watcher of Light ini menjadi seperti tikus yang kabur karena ketakutan. Satu persatu dari mereka dibereskan oleh Kang Yosung. Ya bahkan saat salah satu Watcher of Light ini bisa menjauh, Kang Yosung tuh menggunakan sebuah pedang raksasa untuk ngegeprek Watcher of Light yang mau kabur tadi. Dengan begini, semua Watcher of Light yang dari tadi nyusahin Kang Yosung udah dibereskan. Kang Yosung juga langsung naik level tuh beberapa kali karena musuhnya emang begitu kuat. Setelah pertarungan selesai, Kang Yosung tuh kemudian ngecek apa saja yang tersisa dari pertarungan yang telah terjadi. Blackie melakukan tugasnya dengan baik, yaitu melindungi Siria. Siria berterima kasih pada Kang Yosung karena telah menyelamatkannya. Siria kemudian bertanya kenapa Kang Yosung sampai mengkhianati pasukannya sendiri. Kang Yosung ngejawab dengan mudah kalau keuntungan yang dia dapatkan dari menara karena menyelamatkan Siria itu lebih besar daripada membiarkan Siria dibawa oleh Blood Cross Knight. Apalagi Kang Yosung tuh juga ngaku dia ternyata memiliki penyakit kebencian yang parah terhadap manusia. Siria sampai bingung tuh dengan perkataan Kang Yosung yang membenci manusia. Beberapa hari kemudian Kang Yosung dan Siria tuh sampai di kerajaan Ayub, tempat tinggal dari Siria. Siria yang kembali dengan selamat kemudian mengakhiri misi Kang Yosung di Pale Desert Tower. Sebelum pergi dari sana, Kang Yosung mendapatkan sebuah aksesoris dari Siria bernama Sign of Trust atau tanda kepercayaan. Kang Yosung baru pertama kali tuh ngedapetin item dari menara dengan rank dan efek yang gak diketahui. Setelah Kang Yosung ngedapetin item tersebut, dia kemudian keluar dari menara dan mendapat pemberitahuan tentang kisah lanjutan dari Siria. Siria yang diselamatkan Kang Yosung ternyata pewaris dari kerajaan Ayub. Jadi Kang Yosung itu udah nyelamatin ratu mereka. Beberapa hari kemudian, Kang Yosung bertemu dengan Park Tae-shik. Park ternyata memiliki satu permintaan pada Kang Yosung. Kang Yosung ini diwajibkan menuju Busan karena akan ada sesuatu yang terjadi di sana. Kejadian ini itu ada hubungannya dengan seorang player kriminal bernama Natasha Ivanova. Natasha terdaftar sebagai seorang black player. Natasha yang sekarang itu dikejar oleh pemerintah Rusia. Dan wanita ini itu disinyalir sedang berada di Busan untuk menyelesaikan beberapa menara bersama para bawahannya. Kang Yosung itu dianggap cocok mengejar wanita tersebut karena keduanya memiliki jenis skill yang sama, yaitu pengguna elemen kegelapan. Natasha ini dirumorkan punya skill legendary bernama Curtain of Absolute Darkness. Kang Yosung yang sudah sampai di Busan kemudian menerima sebuah telepon dari Park Tae-shik. Park mengabar kalau dia udah tahu di mana Natasha Ivanova berada. Wanita ini ternyata tengah melakukan raid di menara Tier 5. Nama menaranya adalah Zombie Apocalypse Tower. Menara Tier 5 ini cuma bisa dimasuki maksimal 6 orang dan saat Kang Yosung sampai di sana tertulis sudah ada 5 orang di dalam. Berarti Natasha dan 4 bawahannya udah masuk di dalam sana lebih dulu. Kang Yosung jadi penantang terakhir yang masuk. Misi dalam menara ini adalah bertahan hidup di tengah wabah zombie mengerikan hingga tanggal yang ditentukan. Kang Yosung yang udah masuk ke sana itu langsung disambut dengan hal menjijikkan. Alih-alih ketemu zombie dengan bentuk manusia, zombie dalam menara ini tuh udah termutasi menjadi hal yang lebih menjijikkan. Kang Yosung sampai emosi tuh dan ingin cepat-cepat memusnahkannya. Namun hal aneh malah terjadi. Blackie merespon keberadaan dari zombie tersebut. Nafsu makan Blackie melonjak cuma dengan melihat zombie yang termutasi tadi. Tanpa basa-basi, Blackie berubah tuh jadi ikan paus dan menelan zombie yang ada di hadapan Kang Yosung. Kang Yosung yang menyaksikan hal ini sampai memuji Blackie yang udah naik level dan jelas udah makin kuat. Setelah menyelesaikan zombie tadi, Kang Yosung kedatangan tamu yang udah diduga dari tadi, yaitu Natasha dan juga kelompok. Natasha menyambut Kang Yosung dengan bilang Kang Yosung tuh jelas datang buat nangkep Natasha.
Nah, Kang Yosung juga jujur kalau Natasha dan kelompoknya yang tergabung dalam organisasi Red Mafia itu harus bertanggung jawab atas semua hal yang telah mereka perbuat. Natasha yang ngedengar hal itu masih santai karena nganggap Kang Yosung tidak akan bisa menangkapnya. Kang Yosung lebih santai lagi sih dan bilang Natasha sepertinya mendapatkan informasi yang salah tentang Kang Yosung dari intelijen Rusia. Perkataan ini ternyata nggak buat Natasha panik. Kepanikan dari Natasha itu bukan tanpa alasan guys. Dia itu nggak ngira kalau Kang Yosung tahu Natasha berasal dari pihak intelijen Rusia. Natasha mengakui keberanian Kang Yosung muncul di hadapan Natasha dan timnya cuma seorang diri. Natasha katanya siap tuh untuk ngejadiin Kang Yosung makanan zombie di menara tersebut. Pertarungan Kang Yosung dan kelompok Natalia pun dimulai. Kang Yosung itu ngebuka serangan dengan kombinasi Ice Sword dan Sword Manipulation. Ya, skill ini emang jadi kombinasi skill andalan tuh. Natasha kemudian menyuruh semua anggotanya buat fokus menembaki Kang Yosung. Kang Yosung dengan mudah menghindari peluru yang ditembak. Saat Kang Yosung sampai di dekat Natasha, Natasha malah mengolok-ngolok Kang Yosung. Karena Natasha sekarang udah ngejebak Kang Yosung dalam skillnya, yaitu Curtain of Absolute Darkness. Skill Curtain of Absolute Darkness ini memasukkan Kang Yosung dalam kegelapan sejati yang ngebuat indera penglihatannya tuh terhalang. Kondisi ini emang gawat banget karena Kang Yosung terus ditembaki dari luar. Dia sekarang itu mampu bertahan menggunakan es yang diubah jadi perisai. Kang Yosung sebenarnya bingung tuh. Harusnya semua orang terdampak dengan skill tersebut. Jadi para penembak ini harusnya juga nggak bisa ngelihat posisi Kang Yosung. Nah tiba-tiba Blackie muncul. Blackie inilah yang bakal jadi kunci kemenangan Kang Yosung. Blackie yang bergerak keluar kemudian menghabisi satu persatu dari pasukan Natasha. Hal ini ngebuat kepanikan di antara tim Natasha. Kang Yosung sampai tertawa tuh mendengar mereka menjerit-jerit. Masalahnya tinggal satu, yaitu skill Natasha nggak kunjung hilang. Di tengah kondisi Kang Yosung yang masih berada di dalam kegelapan, dia tuh dikagetkan dengan munculnya Natasha. Natasha mengancam akan mengakhiri Kang Yosung jika Kang Yosung makin banyak tingkah. Kang Yosung malah menertawakan aksi Natasha karena Kang Yosung yakin kalau Natasha nggak punya cukup kekuatan buat ngakhirin Kang Yosung. Nah, Natasha tuh tersenyum merasa Kang Yosung meremehkannya. Natasha ternyata udah tahu pola pergerakan Kang Yosung di World of Towers, di mana tiap kali skill bertahan hidup Kang Yosung cooldown, maka Kang Yosung akan farming di tower rank rendah. Nah, karena Kang Yosung ini baru saja nyelesain tower tier 5 hard saat melawan pasukan Lake Monarch, maka Natasha tahu kalau skill bertahan hidup Kang Yosung itu tengah dalam kondisi cooldown. Kang Yosung yang mendengar hal itu tidak salah. Dia malah membiarkan Natasha melakukan serangan fatal. Saat Natasha sadar, dia sudah dikepung oleh pedang es Kang Yosung. Kang Yosung kemudian mengungkapkan kenapa dia dari tadi nggak panik melawan Natasha. Hal ini disebabkan Kang Yosung tahu kalau Natasha itu tidak menggunakan skill Curtain of Absolute Darkness. Natasha ternyata cuma menggunakan sebuah skill ilusi yang hampir mirip. Skill yang juga menghilangkan indera penglihatan manusia bernama Oculus. Saat skill ini terungkap, Kang Yosung sudah keluar dari ilusi yang ditimbulkan Natasha. Kang Yosung bilang kalau Natasha lah yang sekarang bakal jadi makanan zombie. Serangan akhir dari Yosung pun langsung dilancarkan. Serangan yang harusnya mengakhiri Natasha ini ternyata gagal tuh karena Kang Yosung dan Natasha dikagetkan oleh sebuah notifikasi. Satu persatu dari anggota Natasha ternyata diselesaikan oleh entitas yang tidak diketahui. Dari notifikasi menara yang didapatkan, entitas asing tersebut itu bernama Pasukan Rahasia Tailella. Saat diperhatikan, pasukan ini ternyata semacam robot mirip Iron Man yang bergerak menyelesaikan orang-orang yang masih hidup seperti para penantang yang masuk ke sana. Kang Yosung yang melihat pasukan elit ini mulai bergerak memikirkan apa yang harus dia lakukan buat keluar dari menara tersebut. Belum sempat berpikir, sebuah tembakan laser langsung ngehampirin tempat Kang Yosung. Hampir saja Kang Yosung berakhir dengan satu serangan tersebut. Untung saja sebuah fenomena nggak terduga terjadi. Waktu dalam menara ini berhenti karena skill dari Automata, robot yang jadi pedagang dalam menara. Automata yang menyelamatkan Kang Yosung dan juga Natalia itu tentu saja punya niat yang aneh. Penjaga toko menara ini itu cuma mau dua orang tersebut ngehabisin poin milik mereka berdua sebelum keduanya dimusnahkan oleh para tentara robot tadi. Prinsip Automata mah jelas, yang penting dapat cuan guys.
Produk utama yang ditawarkan Otomata tentu saja produk yang paling menguntungkan, yaitu gacha skill card. Otomata memang sering muncul di depan para player yang udah di ujung tanduk dan tidak bisa selamat, cuma untuk membuat mereka menghabiskan poin sebelum mati. Otomata kemudian menawarkan ke Kang Yosung dan Natalia buat ngebeli skill card. Intinya ngegacha sebelum mereka mati. Otomata juga bilang sih kalau skill cardnya dapat rank mythic, Natalia tuh bisa selamat. Natalia yang dari tadi emang udah putus asa langsung saja menghabiskan ratusan ribu poin buat gacha skill card. Hasilnya ya song semua. Sampai poinnya habis, Natalia tuh tidak dapat skill yang bisa dia gunakan buat selamat dari sana. Otomata yang melihat hal ini bukannya kasihan, malah memotivasi Natalia buat ngegacha lebih banyak. Akhirnya Natalia menghabiskan semua poinnya dan cuma dapat skill ampas. Dia sekarang putus asa tuh karena satu-satunya harapan buat selamat udah nggak ada. Natalia cuma bisa sujud sambil marah-marah karena dia nggak bisa berbuat banyak hal. Lalu bagaimana dengan Kang Yosung? MC kita ini itu juga ikut ngegacha tapi tidak sebrutal Natalia. Kang Yosung tuh cuma mau menyenangkan Otomata yang udah menghentikan waktu bagi mereka. Skill yang didapat Kang Yosung juga skill ampas yaitu Ice Bolt. Tapi setidaknya skill ini tuh bisa nge-upgrade skill Ice Bolt milik Kang Yosung. Nah karena Kang Yosung gak lagi minat membeli apapun, Otomata langsung saja pergi dari sana. Dan juga membatalkan sihir penghenti waktu miliknya. Sekarang pertarungan melawan pasukan robot mirip Iron Man ini bakal dilanjutkan dengan kondisi cuma Kang Yosung yang waras dan Natalia masih marah-marah. Para robot yang tadi mulai bergerak tuh mulai membuka formasi mereka buat memusnahkan Kang Yosung dan juga Natalia. Kang Yosung duluan mengambil tindakan dengan mengakhiri Natalia lebih dahulu. Kang Yosung tuh kemudian bertarung seorang diri dengan mengandalkan Ice Sword Creation. Pasukan robot yang tadinya kelihatan sangat kuat ini malah porak-poranda di depan Kang Yosung. Bahkan saat para robot ini menggunakan senjata yang lebih mematikan, Kang Yosung tuh bisa santai aja guys. Kang Yosung yang dari tadi emang sudah lelah kemudian mau mengakhiri pertarungan hari ini. Dia tuh ngegunain semua mana miliknya untuk Ice Sword Creation dan melancarkan serangan terakhir. Satu serangan ini cukup buat meratakan semua robot tadi dan menyelesaikan zombie Apocalypse Tower. Kang Yosung mendapatkan hadiah yaitu random equipment ticket. Selain itu, Kang Yosung juga dapat hadiah kejutan. Kang Yosung yang jadi satu-satunya player yang selamat tuh bisa nge-copy satu skill dari lawannya. Kang Yosung tentu saja langsung nge-copy skill Oculus, skill hipnotis kelas legendari milik Natalia. Setelah menara tadi selesai, Kang Yosung tuh sudah keluar dari sana. Mengejutkannya, Natalia dan dua anak buahnya juga masih selamat. Mereka ini itu bisa selamat dari tower tanpa kehilangan nyawa karena mereka itu dikalahkan oleh Kang Yosung dan bukan diselesaikan oleh entitas dalam menara. Natalia yang ada di sana itu terkejut karena bukan cuma selamat. Ternyata Kang Yosung juga melepaskan mereka dan tidak menyebloskannya ke penjara. Kang Yosung tuh mengaku kalau dia nggak ada urusan buat menangkap Natalia. Kang Yosung cuma butuh satu hal, yaitu Natalia harus menyebarkan Kang Yosung lebih hebat dari intel milik Rusia. Nah keesokan harinya Kang Yosung tuh sudah bisa kembali ke rumahnya, tapi dia dimarahi dulu oleh Park Tae-sik. Park sangat marah dengan Kang Yosung yang membiarkan Natalia kabur. Alasan Kang Yosung sebenarnya simpel. Dia tuh ngebiarin Natalia kabur karena Natalia sudah membuatnya dapat skill legendari bernama Oculus. Ya penjelasan ini tentu saja makin membuat Park Tae-sik makin marah. Apalagi Park Tae-sik tahu kalau Kang Yosung sengaja melepaskan mereka. Padahal Kang Yosung tuh tahu sendiri kalau Natalia dan kelompoknya itu mengincar nyawa Kang Yosung. Park Tae-sik yang udah capek debat kemudian cuma bisa ngeperingatin Kang Yosung buat tetap hati-hati. Di tengah perjalanan pulang, Kang Yosung tuh mulai memikirkan banyak hal, mulai dari kondisi entitas yang ada di dalam tower, mereka yang disebut apostel, raja, dan ratu, kemudian semua manusia di dalamnya, itu terlihat nyata. Tapi di satu sisi, banyak yang mengaku ini kalau mereka tuh cuma artificial intelligence buatan menara. Kemudian pikiran lain yang mengganggunya adalah status para pahlawan sekarang. Pahlawan atau para player ini awalnya tuh cuma memiliki satu tujuan, yaitu menghalangi terjadinya tower break, di mana monster keluar dalam menara dan menyerang manusia. Tapi sekarang semua tuh makin berubah. Player banyak dijadikan sebagai senjata negara. Salah satu contohnya, ya Natalia. Wanita ini dimanfaatkan Rusia buat mengakhiri player lain termasuk menargetkan Kang Yosung yang bisa membuat posisi politik Rusia tuh terganggu di panggung politik dunia. Jadi sekarang, player tuh ngalamin krisis identitas. Tidak ada lagi pahlawan, tapi yang ada cuma alat perang negara. Bukan cuma itu, Kang Yosung juga mendengar banyak hal tuh dari orang sekitarnya. Contohnya pasangan ini yang ngegosip tentang Kang Yosung. Si pria tuh melihat Kang Yosung sebagai pria yang tidak bisa diatur karena terlalu kuat. Jadi bisa menimbulkan bahaya. Nah tapi pacarnya itu punya pemikiran berbeda. Dia percaya Kang Yosung adalah orang baik. Bahkan dunia bisa saja berakhir tuh andai saja Kang Yosung gak aktif di tiap seasonnya.
Kang Yosung yang mendengar hitam putih namanya di masyarakat ini itu cuma bisa tersenyum. Kang Yosung yang memang selalu jadi sorotan media itu memang gak punya waktu buat hidup tenang. Hari ini dimana dia harusnya bisa istirahat malah dikejar wartawan lagi. Makanya Kang Yosung itu lebih memilih buat masuk ke menara lain buat menjalankan rintangan. Kang Yosung sekarang masuk di dalam menara tier 5 lagi dengan nama Sword and Magic Tower. Saat sampai di dalam sana, Kang Yosung sudah ada di kondisi mengejutkan. Dia dipuja sebagai warrior yang dipanggil oleh saintes kerajaan Holy Celestina bernama Elysia Celestina. Kang Yosung yang sudah tidak asing dengan kondisi ini langsung saja memotong basa-basi dari saintes Elysia dan bilang dia bisa menyimpulkan keadaan. Menurut Kang Yosung, dia di sana buat menyelesaikan konflik antara pasukan demonik dan juga pasukan suci milik saintes. Betul? Yap, kesimpulan ini dapat pujian dari saintis. Tapi saintis itu malah bercerita panjang lebar sampai 30 menit. Kang Yosung sampai bosan tuh dengar apa yang dikatakan saintis. Sampai dia mau meninggalkan lokasi tersebut. Nah, Kang Yosung bilang mau sepanjang apapun ceritanya, akhirnya ya bakal sama aja. Dia harus ngalahin Demon King kan? Di tengah Kang Yosung berdebat dengan saintes karena Kang Yosung mau cepat-cepat bekerja, sebuah fenomena aneh malah terjadi. Salah satu monster demonik malah muncul di tanah suci milik saintes. Kemunculan monster demonik yang ada di sana itu ngebuat semua orang jadi panik. Semua kesatria dan saintes tidak menyangka mereka bisa kebobolan begitu dalam. Kang Yosung tuh langsung ngambil peran buat mengalahkan monster demonik raksasa tersebut. Tidak pakai lama, dia menggunakan skill S buat ngejauhin saintes dan pasukannya buat bertarung seorang diri. Saintis tuh sampai panik karena melihat Kang Yosung harus bertarung sendirian. Saintis kemudian berusaha memberi blessing pada Kang Yosung. Kang Yosung yang selesai dengan pertarungannya kemudian mengungkapkan pada saintis kalau monster demonik tadi itu memberinya sebuah pesan. Persiapan para monster demonik buat menghancurkan dunia udah hampir selesai. Jadi Kang Yosung dan saintis itu harus segera bergerak mencari sumber kekuatan para monster demonik. Saintis yang tadi doyan ngomong langsung panik tuh dan mengajak Kang Yosung untuk cepat bergerak. Kang Yosung sangat senang si saintis ini sudah bisa menunjukkan jalan dan tidak cerita panjang lebar lagi. Kang Yosung cuma mau bertarung dan malas mendengar cerita. Nah, saking malasnya, monster demonik yang ada di markas saintis tadi itu sebenarnya bukan monster asli guys, melainkan ilusi dari skill Oculus buatan Kang Yosung. Dengan bantuan Blacky, monster tadi memang bisa sangat nyata. Intinya Kang Yosung sudah berhasil nipu saintis agar bisa lebih cepat beraksi. Kang Yosung dan juga saintis tuh ternyata menuju ke sebuah kota bernama Garcia. Kota ini itu berada di antara perbatasan suci kerajaan suci Celestina dan kekaisaran Draga. Garcia tuh dikenal sebagai kota labirin. Kang Yosung dan saintis tuh ada di sana buat mendapatkan lisensi petualang agar bisa masuk ke dalam labirin. Tujuan mereka tuh sederhana, yaitu mencari Ark, senjata kuno yang dirumorkan bakal digunakan para monster demonik menghancurkan bumi. Ark ini itu berada di labirin kota Garcia. Tidak pakai lama, Kang Yosung dan saintis tuh kemudian mendapatkan lisensi petualang mereka dengan menandatangani sebuah kontrak. Kang Yosung tuh sempat heran dengan kontrak petualang yang diberikan. Bagaimana enggak, barang mereka tuh bisa sepenuhnya diambil alih oleh pihak pemerintah kota jika mereka terluka di dalam labirin. Kampretnya lagi, jika Kang Yosung dan saintis terluka dalam labirin, maka pemerintah kota tuh cuma bisa ngambil barang dan membiarkan keduanya mati dimakan monster. Admin dari lisensi petualang ini berdalih karena kesepakatan dari zaman dulu udah seperti itu. Jadi mereka tuh cuma ngehormatin budaya yang sudah dilakukan dari lama. Kang Yosung sebenarnya marah dengan lisensi tidak manusiawi itu, tapi bagaimanapun dia tuh harus setuju karena harus masuk dalam labirin bersama saintis. Saat masuk di dalam labirin kuno, labirin ini tuh malah mirip sebuah reruntuhan yang penuh dengan monster. Kombinasi saintis dan juga Kang Yosung bisa membuat monster di sana hancur lebur hanya dalam beberapa waktu doang. Tidak terasa, mereka tuh sudah sampai di labirin tingkat 5. Kang Yosung memuji saintis yang bisa cepat beradaptasi melawan para monster. Padahal ini pengalaman pertamanya sebagai petualang di dalam labirin. Kang Yosung juga mendapat kesan kalau si saintis ini begitu polos karena bahkan saat dia dianggap pengganggu oleh petualang lain, saintis malah menilai mereka baik hati karena mengalahkan monster dalam labirin. Kang Yosung yang melihat kepolosan saintis tuh cuma bisa ngehela napas. Nah, saintis yang baru saja memuji sama petualang labirin kalau mereka semua baik, tiba-tiba dicegat oleh sekelompok orang asing. Ya, seperti perawakannya, orang-orang ini dikenal sebagai bandit labirin. Mereka itu punya tugas buat ngerampok petualang yang datang. Saintis yang dari tadi positive thinking, malah ingin bicara dengan para bandit secara baik-baik. Kang Yosung juga ikut tuh dengan drama yang diinginkan saintis. Jadi, Kang Yosung lah yang cerita panjang lebar soal mereka. Kalau Kang Yosung dan saintis datang ke labirin buat mencari
dari senjata kuno yang bakal digunakan oleh monster demonik menghancurkan dunia. Saintis sampai tersenyum tuh ngedengar Kang Yosung bisa bercerita panjang lebar sesuai dengan keinginan saintis. Setelah mendengar penjelasan Kang Yosung, semua bandit ini malah ketawa guys, karena nggak percaya kisah seperti itu ada. Intinya mereka cuma mau merampok Kang Yosung dan juga saintis. Kang Yosung yang udah capek dengan para bandit ini langsung saja maju menyerang mereka semua. Bandit tadi emang bukan tandingan bagi Kang Yosung. Tapi hal yang gak terduga tuh malah terjadi. Salah seorang di sana ternyata cukup kuat buat menantang Kang Yosung. Dari kegelapan, muncullah seorang wanita barbar dengan kapak miliknya. Wanita ini mengaku kalau dia adalah bos dari para bandit. Saintis yang melihat dengan seksama sadar kalau si wanita pemimpin bandit ini adalah admin untuk dapat lisensi petualang. Kang Yosung tuh udah bisa nebak kalau dari awal pihak pemberi lisensi dan juga bandit yang ada di dalam labirin itu bekerja sama buat ngehancurin para petualang pemula. Saintis yang akhirnya sadar akan hal ini sampai mau muntah tuh, karena untuk pertama kali melihat ada manusia yang mau mencelakai manusia lain. Pemimpin para bandit ini kemudian menertawakan saintis karena begitu naif dan sudah mulai buat mau menyerang. Kang Yosung tuh nggak ambil pusing karena dengan memanggil Blacky, dia udah langsung meratakan para bandit labirin tadi dengan mudah. Saintis dan Kang Yosung pun bisa ngelanjutin perjalanan. Tidak terasa nih, mereka sudah mencapai lantai selanjutnya dalam labirin. Karena suasana mulai gelap, Kang Yosung dan saintis tuh mulai untuk istirahat. Kang Yosung sadar saintis ini dari tadi murung sejak mereka bertemu dengan bandit labirin. Hal ini wajar bagi Kang Yosung karena saintis ini emang nggak pernah melihat kebenaran dunia luar. Kang Yosung bilang ke saintis kalau saintis yang sedih karena manusia melukai manusia lain itu nggak ada gunanya karena dimanapun sama saja. Manusia bakal memanfaatkan manusia lain demi keuntungan pribadi. Enggak peduli orang yang dimanfaatkan tuh kesakitan atau enggak. Saintis yang mendengar hal ini kemudian penasaran dengan bagaimana kisah hidup dari Kang Yosung sampai-sampai putus asa melihat manusia berbuat baik pada manusia lain. Setelah semua yang terjadi, nggak terasa tuh Kang Yosung dan juga saintis udah sampai di lantai 100 labirin. Mereka melawan monster demonik mirip Medusa yang ada di sana. Medusa nggak bisa berkutik di hadapan Kang Yosung. Kang Yosung itu bahkan tidak mengalami kesulitan untuk menang. Dengan menyelesaikan Medusa, mereka ini dianggap lolos dalam semua trial dalam labirin. Nah makanya, ark atau senjata kuno yang mereka cari itu juga ikutan muncul. Item ini tampak biasa dengan nama Fragment of the Ark White atau fragmen ark yang berwarna putih. Saat Kang Yosung menyentuh ark tersebut, labirinnya langsung bergetar karena bakal hancur. Sebuah portal pun muncul yang jadi jalan keluar bagi Kang Yosung dan juga saintis. Saat sampai di luar, Kang Yosung dan juga saintis tuh ternyata tidak punya waktu untuk istirahat. Mereka langsung dicegat oleh pasukan Kekaisaran Draga. Di sana udah ada Milvas Draga, pangeran pertama dari Kekaisaran, yang ingin merebut ark putih yang susah payah didapatkan saintis dan juga Kang Yosung. Saintis tentu menolak untuk memberikan fragmen ark putih pada Pangeran Milvas karena saintis ingin menggunakannya melawan pasukan suku demonik. Pangeran Milvas itu malah tersenyum dan menyuruh saintis menyerahkannya dengan tenang karena kalau enggak, Milvas tuh bakal menyakiti mereka. Si Milvas ini mau mengambil fragmen ark warna putih karena ternyata dia tuh mendapatkan fragmen ark berwarna hitam. Menyatukan keduanya katanya bisa menundukkan suku demonik dengan mudah di bawah Kekaisaran Draga. Kang Yosung yang dari tadi sudah melihat gelagat Pangeran Milvas ini udah siap memukuli si pangeran. Kang Yosung tuh bakal lebih bahagia karena tidak perlu lagi mencari di mana posisi fragmen ark yang harus mereka cari karena udah datang sendiri. Pangeran Milvas yang melihat Kang Yosung bersiap bertarung itu menyuruh semua anak buahnya untuk bersedia. Saat semua anak buah Pangeran Milvas mengangkat pedang, notifikasi pun muncul kalau Kang Yosung udah ada di bagian final skenario Sword and Magic Tower. Kang Yosung yang emang ingin cepat-cepat selesai dari tantangan menara ini itu nggak segan-segan langsung bertarung dengan kekuatan penuh. Para pasukan dari Kekaisaran Draga sampai tidak punya kesempatan sedikit pun. Mereka bahkan ngerekomendasiin si pangeran buat kabur dan menyuruh semua pasukannya mundur. Pasukan Milvas yang dari tadi sombong tentu saja nggak terima. Dia kemudian merasakan sebuah kekuatan asing mulai tersalur di dalam tubuhnya. Nah ternyata fragmen ark berwarna hitam itu mempengaruhi mental Pangeran Milvas. Kang Yosung sampai dapat pemberitahuan tuh kalau fragmen ark hitam tengah mengamuk. Pangeran Milvas itu berubah menjadi monster. Dia nggak lagi sudi dengan pasukannya. Jadi dengan tangannya sendiri, Pangeran Milvas menghabisi semua anak buahnya. Kang Yosung yang melihat hal ini cuma tersenyum, menyuruh saintis buat ngeberi buff. Kang Yosung kemudian membuat armor dan persenjataan dari es. Kemudian dia juga menggunakan beberapa potion tuh. Salah satunya adalah potion untuk mengobarkan api.
Setelah semua selesai, Kang Yosung maju ke medan tempur buat ngelawan Pangeran Milvas yang udah jadi monster. Tubuh Pangeran Milvas yang ngebesar tuh membuatnya dengan mudah jadi sasaran. Mau pangeran ini bacot karena nggak terima dia diserang, faktanya dia emang jadi sasaran empuk. Kang Yosung yang dari tadi memanfaatkan daerah sekitar yang sudah dibakar dengan mudah mencapai titik buta dari Pangeran Milvas, dan Kang Yosung itu langsung saja menancapkan pedangnya dan mengakhiri Pangeran Milvas. Nah, kekalahan Pangeran Milvas ini kemudian memberikan Kang Yosung kendali atas fragmen ark berwarna hitam. Maka lengkaplah fragmen ark yang mereka butuhkan. Fragmennya kemudian bersatu tuh, dan hal ini menjadi pencapaian yang mencengangkan bagi Kang Yosung karena dia mendapatkan hadiah naik level dan sekarang levelnya udah sampai 50. Ada notifikasi tuh yang muncul kalau Kang Yosung sudah bisa masuk ke misi khusus bernama Tower of Awakening. Kang Yosung yang sudah menyempurnakan ark yang dibutuhkan buat melawan suku demonik kemudian memberikannya pada Saintes. Saintes sampai terkejut tuh karena dia merasa kalau dia tidak pantas menyimpan kekuatan besar tersebut. Kang Yosung kemudian langsung memberinya kepada Saintes. Kang Yosung bilang lebih baik ark ini dipegang Saintes daripada dipegang oleh para idiot dari Kekaisaran Braga. Saintes akhirnya menerima ark tersebut, kemudian berterima kasih pada Kang Yosung. Saintes tuh sadar banget, dia nggak akan pernah melihat dunia luar apalagi berhasil mendapatkan ark jika bukan karena bantuan Kang Yosung. Dengan diterimanya ark oleh Saintes, maka notifikasi kalau Sword and Magic Tower Tier 5 ini yang ditantang Kang Yosung udah dengan resmi berakhir. Lanjutan cerita dari tower ini juga muncul kalau Saintes Elysia itu menggunakan ark buat menghentikan invasi suku demonik dan memelihara kedamaian dunia. Setelah semua kesibukan yang terjadi di kehidupan Kang Yosung, akhirnya tuh dia bisa istirahat. Nggak terasa udah 1 minggu tuh Kang Yosung bersantai di kamarnya. Saat dia mengecek handphone, Kang Yosung tuh cuma melihat satu hal, yaitu berita tentangnya sang Hero King. Hero King tuh menggegerkan dunia karena ini baru bulan Januari dan dia udah menaklukkan beberapa tower tier 5. Berita ini membuat Kang Yosung sadar kalau dia emang udah berlebihan di season ini. Keesokan harinya, Kang Yosung tuh baru keluar dari rumah. Belum jauh berangkat, Kang Yosung udah diburu wartawan untuk wawancara. Saat dikejar, Kang Yosung seperti biasa langsung saja masuk ke dalam tower. Nah, para wartawan ini sadar tuh kalau Kang Yosung masuk ke dalam tower yang belum diidentifikasi. Jadi terungkaplah kalau Kang Yosung masuk dalam Tower of Awakening. Saat ngebuka mata, Kang Yosung sudah memiliki tatapan kosong. Dia tahu kalau trial ini bakal diisi oleh klon Monarch yang punya kontrak spesial dengan Kang Yosung. Di ruangan ini sudah ada tuh ribuan cermin yang menampakkan seluruh sifat dari Kang Yosung. Kang Yosung tuh nggak lagi kaget sebenarnya. Hal ini sudah dia lalui sebelumnya. Dia tahu kalau lawannya di sini adalah dirinya sendiri. Saat semua cermin tadi pecah, seorang pria muncul dari kejauhan. Dia adalah Kang Yosung dengan sebuah topeng badut yang tersenyum. Kang Yosung menyiapkan serangan yang langsung ditiru sama persis oleh si badut. Serangan keduanya pun terus berbenturan dengan seimbang. Kang Yosung tahu betul tuh kalau kemampuan mereka berdua sama persis. Kang Yosung sudah melawan si badut tiap seasonnya. Kang Yosung coba memanggil Blacky, tapi ternyata mensummon familiar di dalam Tower Awakening itu dilarang. Kang Yosung akhirnya menggunakan cara yang sama tiap seasonnya, yaitu langsung bertukar serangan secara langsung. Kang Yosung membiarkan dirinya saling menusuk dengan si badut. Kang Yosung kemudian memegangi topeng si badut dan melepasnya. Dengan tatapan yang masih kosong, Kang Yosung selesai tuh dengan Tower of Awakening. Kang Yosung itu ngedapat pujian dari klon Monarch sekaligus sebuah tertawaan. Klon Monarch selalu tertarik dengan ekspresi kosong Kang Yosung tiap dia menjalani Tower of Awakening. Wajah serius Kang Yosung yang selalu dia pertahankan padahal dalam trial ini cuma ada mereka berdua. Klon Monarch memang tidak pernah bosan tuh dengan Kang Yosung. Sebagai hadiah Tower of Awakening, klon Monarch menghadiahkan skill pada Kang Yosung. Keesokan harinya, kita melihat Partai Sik yang sedang lari di lobi sebuah rumah sakit. Partai Sik ini ternyata bergegas buat ngejeguk Kang Yosung. Pria dengan julukan Hero King ini ternyata bisa terluka parah guys setelah Tower of Awakening. Tapi karena lidahnya masih tajam dan juga pedas, Partai Sik tidak bisa berempati lagi tuh pada Kang Yosung. Partai Sik malah bilang kalau Kang Yosung yang udah bisa ngomong kasar harusnya bisa langsung bergerak menyelamatkan dunia. Kang Yosung sampai kesal karena pria kepercayaannya ini betul-betul menyuruh Kang Yosung yang masih terluka buat bekerja. Kang Yosung kemudian bercerita tuh tentang Trial of Awakening yang baru saja dia jalani. Partai Sik tahu kalau trialnya tentu tidak mudah. Klon Monarch yang memiliki kontrak dengan Kang Yosung itu emang terkenal sebagai monark yang enggak waras.
Nah ternyata semua player yang mencapai level 50 tuh bakal menghadapi Trial of Awakening dari Monarch mereka. Untuk Kang Yosung sendiri, hadiah dari klon Monarch sangat berbeda, yaitu Kang Yosung bisa nge-copy semua skill yang telah dia miliki. Jadi Kang Yosung bisa tuh menaikkan rarity dari skillnya dengan instan tiap kali menjalani Tower of Awakening. Hadiah ini sebenarnya OP banget sih, karena Kang Yosung bisa nge-copy semua skill level hero dan legendary miliknya seperti Ice Sword Creation, Oculus, dan juga Sword Manipulation. Setelah cerita tentang Trial of Awakening, Kang Yosung langsung saja menanyakan apa misi yang dia dapatkan hari ini dari Park Tae-sik. Nah ternyata Kang Yosung harus ngebasmi penjahat lagi tuh. Salah satu black player yang sedang mengacau dengan membakar kota. Black player ini mengenalkan dirinya sebagai Sang Maestro. Player ini memiliki nama asli Baek Dongso dan menjalin kontrak dengan Sang Fire Monarch. Saat menjalankan aksinya, Baek Dongso nih selalu saja bisa lolos karena dia bisa kabur masuk ke dalam tower. Dengan dukungan Fire Monarch, pria ini selalu saja punya cara menyelesaikan tower. Namun hari ini sepertinya bakal berbeda sih. Saat Baek Dongso kabur masuk dalam satu tower tier 4, di sana udah ada Kang Yosung. Kang Yosung sangat marah tuh ngelihat ada seorang player yang diberkahi kekuatan malah dengan keji membakar manusia tidak bersalah. Kang Yosung sangat marah dan akhirnya masuk ke dalam tower yang sama. Saat masuk ke dalam tower tier 4 ini, Kang Yosung sadar kalau tema dari towernya adalah duel. Baek Dongso yang sudah menanti lawan sangat terkejut tuh karena pria yang akan dia lawan adalah Sang Hero King yang terkenal. Baek Dongso mengira dirinya selevel dengan Kang Yosung, makanya dia bilang kalau Kang Yosung pasti ngerti seni ledakan yang dicintai oleh Baek Dongso. Kang Yosung merespon dengan bilang jangan menanyakan persoalan seni murahan pada dirinya. Hal ini ngebuat Baek Dongso marah karena kesenian ledakannya dicemooh. Dia langsung saja tuh ngegunain unique skill Hellfire Orchestra. Ada ratusan alat musik di sana yang bisa menimbulkan ledakan, ada seruling, trompet, dan lainnya. Tapi semua ini nggak ada gunanya tuh. Kang Yosung malah bilang kalau kemarahan dari Baek Dongso ini membuktikan kalau dirinya seniman yang nggak guna. Cuma seniman yang nggak berbakat tuh yang marah ketika dia dikritik. Baek Dongso jelas makin marah dong, jadi dia menutup Kang Yosung dengan sebuah sihir lagi. Kang Yosung dengan mudah tuh keluar dari sihir tersebut, tapi Baek Dongso masih punya kartu buat dimainkan. Dia memunculkan dua simbal untuk ngegeprek Kang Yosung. Melihat Kang Yosung terkena serangan telak, Baek Dongso tertawa keras karena melihat Hero King dikalahkan olehnya. Satu hal yang tidak diketahui Baek Dongso sih, dia itu tengah ditertawakan oleh Kang Yosung. Kang Yosung langsung muncul di belakangnya dengan menggunakan pedang es. Serangan Kang Yosung ini emang gak kena, tapi dia tetap panik karena tidak menyangka Kang Yosung tuh bisa selamat dari serangan barusan. Kang Yosung langsung saja mengungkap fakta kalau dari tadi si Baek Dongso ini masuk dalam skill ilusi Kang Yosung, yaitu Oculus. Kang Yosung menaikkan permainannya dengan langsung membuat ratusan bayangan untuk membuat Baek Dongso putus asa. Baek Dongso beneran putus asa sih guys. Dia langsung meledakkan dirinya sendiri dan notifikasi dari menara pun muncul kalau duel telah berakhir dan Kang Yosung keluar sebagai pemenang. Kang Yosung sadar kalau apa yang dilakukan Baek Dongso ini adalah buat kabur. Harus diingat, aturan menara tuh penantang tidak bisa menghabisi penantang lain. Jadi Baek Dongso yang kalah dalam duel itu masih bisa hidup. Jadi Kang Yosung harus mengejarnya meskipun bingung karena pintu keluar dari tower ini ada dua, yaitu di Korea dan juga Prancis. Kang Yosung langsung menebak aja dan dia menebak dengan benar. Dia memilih jalur keluar menuju Prancis. Di sana sudah ada Baek Dongso tuh yang mau kabur dari Kang Yosung. Kang Yosung sudah dari tadi marah karena player yang super jahat ini ternyata masih ada nyali buat kabur. Kang Yosung langsung menggunakan skill S miliknya untuk menahan Baek Dongso dan akan mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Tapi tiba-tiba satu hal aneh malah terjadi, serangan Kang Yosung itu terhenti. Di sana ternyata sudah ada Saintes yang menggunakan skill perlindungan pada Baek Dongso. Saintes kemudian memerintahkan Kang Yosung buat menurunkan senjata. Satu lagi nih, player paling naif di bumi